pokoknya gini, Dis. Sip, Puyeng sip. gua. Ini Dis ya, gua langsung ke konsili, Dis. Konsili itu yang fundamental kan ada 7, Dis. Ada 7 konsili fundamental. Konsili Ekumene pertama di Nisea 325. Konsili Ekumene kedua Konstantinopel 381. Efesus 431. Terus habis gitu Kalsedon 451. Nah, gue bahas yang pertama dulu nih. Yang tiganya nyusul. Konsili Ekumene yang pertama di Nisea 325. Di situ ditetapkan salah satunya ada tertulis anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala zaman. Bagaimana mungkin jika anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala zaman itu satu. Iya, sebenarnya itu sangat Coba, sederhana dan gampang sekali dipahami oleh orang Kristen ya. Makanya kalau misal, Palen, ya, jadi makanya di situ disebut Yesus itu adalah Allah dari Allah gitu loh. Jadi ya Yesus terus itu adalah Allah dari Allah. Paham nggak itu apa Allah dari Allah itu? ya kalau menurut kamu Allah dari Allah itu kayak gimana? Taruhlah seperti yang di Ini konsili Nisea, saya kasih anak umpama ya. Gini, Palen, saya kasih umpama ya. Misalnya gini, Palen kan sebagai seorang Muslim, ya. Muslim itu Enggak, meyakini jangan ke bahwa Muslim Allah dulu. itu, Kita ngomongin kalau nggak seperti itu nggak bisa, perspektif Palen. konsili Nisea. Enggak, kan tadi kan Bang Iya, Idris bilang gini nih, anak Allah dengan Allah Bapa kan beda. Kan poinnya di situ. Kalau anak Allah dengan Allah Bapa beda, bagaimana menjelaskan anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa? Berarti ada dua ya person makanya di gini. situ. Ya, makanya begini ya. Ada 2% pun nggak masalah. Gini, Palen ya. Saya kasih umpama sesuatu yang kamu pahami. Kalau saya kasih umpama sesuatu yang nggak kamu pahami nanti sulit gitu loh. Makanya saya tanya gini, kamu kan sebagai Muslim saya tanya gini. Kamu percaya tidak bahwa Allah itu harus menjadi pemimpin dalam hidupmu? Nggak ada, konsili tidak membahas tentang itu. Konsili Nisea tidak menyangkut pautkan Islam di Iya, sini Bang nggak bisa, Edis. Palen. Jadi konsili Nisea itu di sini kan ada kita objektif lah. Konsili Nisea itu lagi Iya, bahas apa gitu loh. makanya kan mau saya bilang sama kamu, Yesus itu Allah dari Allah. Saya mau tanya sama kamu, kalau Kalau misalnya Allah ya itu kalau Yesus pemimpin, itu Muhammad Allah itu dari pemimpin. Allah, berarti kan astagfirullah ini nggak Sebentar, ada sangkut pautnya dengan Muhammad. saya kasih Kau jelaskan saya kasih kamu dulu. umpama. Iya, kau Kalau jelaskan dulu misalnya, anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa. kalau Berarti misalnya, Allah kalau misalnya Bapa saya bilang begini, aduh, misalnya saya bilang begini, kalau Allah itu pemimpin, Muhammad itu pemimpin, bisa nggak saya bilang gini? nggak ada di Muhammad itu pemimpin dari pemimpin, bisa nggak? astagfirullahaladzim. Nggak kayak gitu, dialog nggak kayak gitu. Ini yang gue bahas konsili Ekumene pertama di Nisea 325 diselenggarakan di bawah pimpinan Kaisar Konstantin. Di situ ada Saint Nicholas, ya, ada Saint Agustinus, ada Saint Athanasius juga, Bapak Gereja. Nah, salah satunya ditetapkan di situ anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa memperanakan anak Allah. Berarti ada dua pribadi Allah yang berbeda kan gitu, Dis? Iya, kalau Allah pemimpin, Muhammad pemimpin, jadi pemimpinnya ada berapa, Valen? Yo, siapa yang bilang Allah itu Astagfirullahaladzim, pencipta, ya Dis? Allah. Kita Iya, lagi ngomongin ini loh, Dis. Gini loh, Dis. Kamu iya, bisa itu objektif gampang nggak? aja dipahami kok. Loh, kalau kamu itu nganggap emang Allah gampang itu dipahami, sebagai coba telur, coba ya susah. kamu. Loh, nggak ada narasi dalam Bapak Gereja itu sampai di analogikan telur sih nggak ada. Karena di Konsili Nisea itu Kamu berpikir kalau Allah itu ditetapkan telur, anak jadi Allah. Enggak, bukan. You tahu nggak sih simbol Athanasium? Masalahnya di gini loh, kalau dialog sama saya, sebenarnya gue nggak mau loh, Dis, ngelayanin yang nggak ngerti skema teologi. Analoginya sembarang gitu loh.
Di Konsili Nisea ada satu Iya, perspektif saya dan cuma itu ngasih ditetapkan pemahaman bahwa sedikit aja. Kalau anak kamu bisa jelasin sama saya, Allah, nanti kamu bahwa paham anak, penjelasan saya. aduh, kau jelaskan ini loh, tanpa kau keluar dari skema teologi, Iya, harus kalau kamu objektif kan gitu. kalau kamu paham pertanyaan saya, nanti kamu paham juga jawaban saya. Makanya kamu jawab itu, Nggak kalau Allah bisa, memimpin, gini, Muhammad gini, 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 memimpin, gini. berarti Mana ada Muhammad memimpin dari mana gitu. dialog, gini loh. Mana ada seorang teolog ya, sekelas Wayne Grudem, William Lane Craig, ketika menjelaskan konteks dari Konsili Nisea, di sana ada anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa dari segala zaman. Itu nggak pernah teolog sekelas Wayne Grudem, William Lane Craig mengambil perspektif Ya, dari karena kamu Islam. nggak Nggak paham itu, ada. ya, Allah dari Allah itu. Bukan karena aku nggak paham, kamu nggak objektif di situ gitu loh. Ya udahlah, Coba coba kau kamu jelaskan. jelaskan. Yesus itu Allah dari Allah itu gimana maksudnya? Coba kamu jelasin. Coba gua pindah ke Pak ini aja lah. Berarti Edis nggak paham ini Konsili Nisea ini. Pak Rocky, coba Pak Rocky, bagaimana Anda bisa menjelaskan anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala zaman? Jadi Anda coba mengartikan Allah itu memperanakan Allah secara apa nih, Valen? Secara lahiriah. Alegoris, gua objektif. Oke. Anda Alegoris, mengimani, nggak gua Anda nggak gua nggak. mengimani Loh, Allah itu bisa saya memperanakan anak Allah. gini Pak. Bisa. Kalau dalam konteks dialog, aku paling objektif, nggak seperti yang lain. Kalau yang lain diputer-puter gitu loh. Mana ayat yang alegoris, mana ayat yang harafiah, mereka pada nggak ngerti. Kalau sama Bang Umar objektif. Ketika Allah Bapa, Tuhan Allah Israel memperanakan, itu konteksnya alegoris. Jadi kamu imani, artinya ada Allah yang memperanakan anak Allah gitu. Iya Pak, dalam konteks dialog, aku mengimani karena itu sebagai standar pengajaran kekristenan. Ini dialog Pak. Kalau saya berdialog dengan menggunakan iman saya, ngapain Pak dialog? Mending kita ngobrol bareng, makan bakso. Oke, saya mengambil satu analogi, kalam yang keluar dari Allah itu, apakah kalam itu diperanakan atau memang keluar dari Allah? Kalau menurut iman Muslim. Pak Jody, gue ganti lah Pak Jody. Yang gue gini lah kalau orang nggak ngerti skema sebenarnya teologi ya, susah. masalahnya itu ada di kamu, Palen. Masalahnya itu ada di kamu. Bukan, gini aja Edis, kamu tahu nggak? Konsili Nisea itu menetapkan apa aja? Gini loh, Dis. Konsili Nisea itu menetapkan apa aja gitu loh. Nggak perlu, Dis, nggak perlu kau giring aku ke sana gitu loh. Yang gua tanya, iya. Loh, Konsili Nisea yang keberapa? 325. Konsili Ekumene yang pertama, coba kau googling Konsili Ekumene pertama. Banyak itu. Loh, kok banyak gimana? Konsili Ekumene pertama. Membalas 325. masalah ajaran Arianisme. Apa? Membuat pengakuan Terus. rasuli. Oh, yang ditetapkan di Konsili Nisea pertama, salah satunya anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala zaman. Kedua, Yesus Kristus Putra Allah tidak diciptakan dan kekal. Nah, sebagai Putra Allah yang lahir dari Allah Bapa, ini gue membacanya secara alegoris loh, tidak secara harafiah loh. Yesus Kristus adalah satu esensi dengan Bapa. Loh, itu harafiah itu. Bagaimana mungkin engkau mengatakan itu harafiah, Edis? Kalau kau menarasikan itu harafiah, bagaimana mungkin Allah Bapa itu melahirkan? Astagfirullahaladzim. Kan di dalam kekristenan itu kan kalau kita mempelajari itu kan gini, Dis. Ada satu ayat yang ditafsir secara literal, ada satu ayat yang ditafsir secara alegoris. Gue udah paling objektif loh, Dis. Nggak kayak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan dua, dibilangnya harafiah. Di sisi lain, Tuhan Allah Israel punya jari, dibilangnya. Itu debat kusir, Dis, debat anak TK. Coba kau pahami dulu, anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala zaman. Artinya di sini ada dua person. Kenapa ada dua person? Karena Allah Bapa bukan Allah Putra. Iya, 5 juga nggak apa-apa, Pak. Duh, gini ya.
Iya, masalahnya pemahaman Gimana kamu kau udah bisa lupa gitu. mengerti? Makanya jangan kebanyakan debat itu perang ayat, retorika, nggak bener. Itu gue lagi ngomongin skema teologi. Makanya tadi saya tanya sama Cobalah kamu, jangan Valen, jangan disangkut kalau pautkan sama Islam pemimpin dulu. Muhammad pemimpin, Loh, kok kalau pemimpin, loh. kira-kira Enggak lah, Muhammad kau pemimpin dari mencoba pemimpin bisa nggak untuk dibilang gitu? gini nih, Oh, kan ini kau loh trik bingung. kamu Dis. Loh, bukan bingung, itulah Ya jangan dipaksakan gua itu kalau paling objektif loh. Bukan bingung, itu menutupi satu retorika kamu supaya saya terjebak dalam narasi ada. kamu untuk membahas Islam. Nggak bisa. Kalau memang Nggak. Anda seorang apologet, Saya nggak tertarik kalau kan bahas gitu, Islam Dis, ya. sama kamu, Valen. Karena kan kamu baru mualaf, jadi saya nggak tertarik kalau bahas Islam sama kamu. Kamu Ah, kan belum ada. makanya gue di sini kan Kakak lagi nggak ngomongin mampu, Dis. ngomongin konsili ekumene di Misalnya pertama saya di tanya sama Indonesia Pak Koi. 325. Misalnya saya tanya sama Pak Koi ini. Enggak, jangan. Kalau menurut Pak Koi, Jangan dijawab. kan? Jangan Ya, jawab. jawabannya itu udah ada di Jangan situ, dijawab. Valen, biar kau nggak bingung. Yesus itu anak Enggak Allah. bisa yang di kalau mana dilahirkan Bapa ada itu, teolog. biar Di nggak mana bingung. ada teolog? Di mana ada teolog ketika ditanya masalah konsili ekumene pertama disangkut pautkan dengan Islam. Teolog mana? Sekelas Ben Grudem, William Lane Craig. Saya nggak mengaitkan itu Mana? dengan Islam, nggak saya kaitkan itu. Lah dengan Islam. iya, Cuman loh, pola kalau kamu nggak pikirmu, mengkaitkan biar kamu itu ngerti. semua dengan Islam, kenapa kau benturkan dengan narasi yang ada di Islam? Nggak boleh kayak begitu, Nggak Dis. membenturkan. Gua Nggak aja, membenturkan saya. ketika ditanya, Cuman gua aja supaya ketika kamu ditanya sama mengerti, Pak Rocky, gitu. Yang dimaksud ya itu elah apa? kok muter-muter terus, Dis. Astagfirullahaladzim, Tadi makanya udah lah dijelasin kebanyakan sama ini Bang Rocky. orang naik di komal sok-sokan apologet, ya kan? Nggak ada kemampuan. Serius gua ngomong nggak ada kemampuan. Kamu Gue lagi sebenarnya ngomongin di dalam apanya, Pak? Konsili Nicea tujuan utamanya diadakan Konsili Nicea itu tujuan utamanya itu apa? melawan bidat Arianisme. Jadi tujuannya Nicea Konsil Lah itu iya, adalah melawan karena bidat Arianisme. Saya potong, Pak. Ada Arisme kan satu sudah panjang, presbiter. Iya, gini Pak Rocky ya. Dulu di era gereja masa lampau ada seorang presbiter namanya Arius. Nah, Arius ini diundang oleh patriark di Alexandria. Ketika Arius seorang presbiter berkhotbah di gereja Alexandria mengeluarkan frasa. Frasanya kayak apa? Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah, dari frasa tersebut akhirnya muncul jadi polemik. Muncullah Dewan Oekumene. Gayung bersambut ada Kaisar Gini, Konstantin. sebentar. Maka dibuatlah konsili ekumene yang pertama. Valen. Arius itu yang coba mengatakan, yang mengajarkan bahwasannya Allah itu, Tuhan itu hanya satu-satunya yang hidup sendiri. Loh, astagfirullahaladzim. Dia tidak, Ya Allah ya Rabbi. gini sebentar, dia tidak mempunyai anak, kemudian dia menciptakan anaknya untuk menciptakan segala sesuatunya. Itu paham Arius yang diajarkan pada waktu itu, yang dikenal dengan paham Arianism. Itulah tujuan utama konsili atau konsel Nikea itu dibentuk. Karena ada ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan untuk menciptakan segala sesuatunya. Oke, Gitu loh, Arius paham itu seperti menolak ini. kodrat ilahi. Enggak gini. Arius itu menolak kodrat ilahi enggak? Arius ini dikatakan di Tidak, dalam apa Valen. pengajaran? Ya, silakan Bro. Oh, Arius itu nggak Arius menolak itu kodrat ilahi. Arius itu dia itu mempercayai loh, bahwa kok tidak menolak? ada satu Astagfirullahaladzim, masa, ya Allah. ada satu masa bahwa Yesus itu pernah tidak ada, gitu loh. Arius Itu yang itu dirumuskan di dalam konsili Aduh. bahwa Yesus itu pada dasarnya adalah firman yang melekat di dalam diri Bapa. Nah, firman itulah yang pada abad pertama datang ke dunia menjadi manusia. Makanya disebut Allah dari Allah. Yesus itu adalah Allah dari Allah itu sendiri. berarti ada dua sebenarnya pribadi kan? di konsepmu itu ada, Palen, cuman kamu nggak tahu. Lu kok dihargai di konsep di- gua?
Jangan ke situ, Iya, di jangan agama itu nge-framing ke ada. situ. Loh, iya masalahnya kamu nggak Tunggu tahu. dulu, jangan ke situ. Loh, kamu tidak tahu Konsili Nisea, terus kamu membuat satu perspektif dengan menghadirkan narasi Islam. Parah ini, Iya, bos. karena kamu nggak sadar gitu loh, Palen. Kalau Bukan kamu nggak sadar, kamu tuh bilang ngerti. aja, kamu gini loh, Dis. Kamu bilang aja, Bang Umar, Bang Palen, gua nggak ngerti Konsili Nisea itu kayak gimana, gua nggak ngerti. Enggak lah, Valen. Mending Tadi udah jujur. dijelaskan kok sama Kamunya yang Edi. nggak ngerti, Palen. Lah iya Pak, sekarang gini, kalau Pak Rocky tahu, gua mau nanya kan, Jadi yang tujuan gini, ditetapkan saya ulangin sekali lagi. Saya ulangin sekali lagi ya, Valen ya. Ini loh yang gua Tujuan tanya, ini daripada- anak Allah adalah Allah yang benar, bukan Jadi tujuan gini. di sini. Anak Allah Kenapa Konsili adalah Nicea Allah itu yang dibuat? benar di Kenapa peranak. konsili- Kenapa? Sebentar, kenapa Melawan bidat. Nicea itu dibentuk? Karena Melawan yang namanya bidat. Arianism, yang Nah, namanya Arius, Ada yang satu masa mengajarkan. di mana Ya. anak Allah pernah nggak ada, kan itu. Enggak, Nah, dia akhirnya dari konsili. bukan seperti itu, bukan seperti itu, Valen. Astagfirullahaladzim, ya Arius Allah. itu mengajarkan Allah hanya satu-satunya yang hidup dan dia tidak mempunyai anak. Itu ajaran Arius. Ini loh, Pak. Kemudian, Ini loh, Pak, sebentar. ajaran Arius, Pak. Kemudian, ajaran tambah Arius. nggak karu-karuan ini. Loh, ini ajaran Arius yang saya sampaikan, makanya perlu ada konsili. Dari mana? Nicea Dari itu. mana Anda bisa mengerti ajarannya Arius secara perfect, sementara buku-buku dari Arius dibakar? Pak, jangan bohongin Sebentar. saya. Astagfirullahaladzim. Ya Saya Allah. coba memberitakan, menyatakan apa sih sebenarnya ajaran Arius itu seperti apa. Ajaran Arius itu Emang adalah Anda tahu? yang mengajarkan Emang bahwasanya Anda Tuhan- tahu? Emang Anda tahu? Sebentar, nanti Loh, enggak, nanti emang Anda tahu? Ini Anda sangat. Pengajaran Arius mengatakan Tuhan itu hanya sendirinya, dia nggak mempunyai anak. Tapi kemudian dia menciptakan anaknya untuk menciptakan segala sesuatunya. Itu ajaran Arius. Itu pengajaran Oke, Arius yang gua bantah. mengatakan Yesus Gua bantah. adalah Gua bantah. anak-anak yang diciptakan untuk menciptakan segala sesuatunya. Itu ajaran Arius gitu loh. Valen, makanya diadakanlah konsili Nicea. Itu alasan utama konsili Nicea itu dibentuk. Karena di dalam pengajaran Arius, Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan untuk menciptakan segala sesuatunya. Gitu. Jadi biar Nah, kita tahu nanti dulu kamu- arti. Ya kan, Bro Edis. Lanjut, Bro. Udahlah Pak, Iya, udahlah nanti- Pak. nanti Ini kamu loh, pelajari yang gua juga, tanya, Palen, jangan diulang tentang lagi, ajaran jangan diulang Islam, lagi. tentang Yang gua Nur Muhammad tanya, itu. ini gini, Apakah ide itu dapat bisa nggak dari Arius gitu? objektif, Dis? Bisa nggak lu objektif? Konsili Nicea itu menetapkan, berangkat dari mengkanter perspektif dari Arius, itu menetapkan anak Allah adalah Allah yang benar, diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala jam. Konsili enggak, Arius enggak mengajar seperti itu. Arius mengajarkan Allah itu tidak mempunyai anak. Sebentar, Kemudian sebentar. Allah itu menciptakan Pak Rocky anak dari untuk mana? menciptakan segala sesuatunya. Data Anda mana? Data Anda mana? Gue buka data lu di Aduh, sini. sekarang datanya Gua buka. gampang banget. Kamu tinggal kamu googling aja sih Arius Nah, nggak bisa, nggak bisa. Nicea 365 apa 325 The First Council of Nicea. Kamu tahu? Yang gua Aduh, bahas sekarang- itu ketetapan. Aduh, astagfirullahaladzim. Yang gua bahas Bukan. itu Kita ketetapan samakan Konsili dulu Nicea. persepsi kita, Bro. Kok gimana? Persepsi tentang Konsili Nicea itu Loh, tujuan itu kan utamanya melawan tuh bidat, apa? Pak. Arius, Iya, bidatnya. Arius itu bidat nggak? Arius bidat Ya, oke. nggak? Nah, Terus kalau ajaran udah, Arius ini kalau apa? Arius itu udah Arius ini bidat, apa ajarannya? loh, Arius ini apa siapa yang ajarannya? bisa ngerti ajaran Arius? Loh, Anda Yang ngerti katakan ajarannya Arius bidat. siapa? Tapi Anda katakan tidak tahu ajaran bidat ini. Tadi kan Anda bisa katakan Arius itu bidat dengan jelasnya. Makanya Anda mengatakan Arius dengerin, bidat. makanya dengerin. Kalau Anda nggak tahu jangan sok tahu. Saya Boleh. mengerti Arius bidat itu dari Oke. Homosius Nicea. Kenapa dia dikatakan Anda tahu bidat? Apa Homosius ajarannya Nicea dikatakan siapa? bidat? Oke, apa ajaran si Arius ini dikatakan bidat sehingga dia dikatakan kategorinya bidat? Ajarannya apa Arius? Coba Valen. Ajaran Arius Arius apa sehingga menolak- dikategorikan dia bidat? Arius menolak kodrat ilahi dan kelahiran daripada
pra inkarnasi. Makanya Arius itu berfrasa. Dia di gereja Alexandria berfrasa. Ada satu kok nggak sinkron? Ini loh Pak, gue ambil dari ortodoks. Simpelnya gini gue loh, ngambil dari ortodoks. Sebentar. Gue nggak mau ngarang-ngarang. Gue nggak mau ngarang-ngarang. Kok baca ini? Bukan kejang-kejang. Saint John the Evangelist Orthodox Church. Ini referensi gua. Jangan ngarang-ngarang. Gua pakai ortodoks di sini. Jangan valen-valen. Udahlah. Udahlah cukup udahlah. Kalau mau ngarang-ngarang, kalau mau data kamu mana? Data kau mana? Aku belum bisa buka kamera. Kalau aku bisa buka kamera, kamu tinggal ketik aja. Apa? 325 kan bidat Arius. Nah, bidat Arius itu bidat. Nah, gua ngambil referensi. Kalian jangan kabur dari satu. Aku ketik di bawah ya. Aku ketik di bawah supaya nanti kamu bisa dapatkan ya. Iya, kok ketik, kok diem, kok ketik, kok diem. Yang gua tanyain ini loh, yang gua kasih biru ini loh. Yang gua kasih biru loh. Ini loh yang gua tanyain. Anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala zaman. Berarti ada 2 person. Gua nggak bahas masalah Arius bidat apa kagak. Jelas bidat. Coba kau jawab ini. Anak Allah adalah Allah yang benar diperanakan dari Allah Bapa sebelum segala zaman. Ini ada 2 person. Betul. Astagfirullahaladzim. Lanjut Pak Judi. Ya baik ya. Semoga ini bisa membantu semuanya lah ya. Jadi gini. Terdapat banyak literasi atau catatan-catatan itu terkadang itu berupa bendera gadungan ya. Bendera gadungan itu maksudnya begini. Suatu narasi atau catatan-catatan yang tidak bisa valid ya. Tidak bisa valid untuk memperkuat otot-otot pengetahuan kita. Nah, itu disebut dengan bendera gadungan. Nah, itu suatu hal yang wajar ya kalau terjadi pertentangan doktrin antar teolog-teolog gitu. Apalagi ini doktrin yang sangat fundamental. Maka tidak heran ya banyak informasi berseliweran dan merupakan suatu bendera gadungan. Contoh saya pernah diskusi dengan Pak Petro. Pak Petro Munte itu sangat cerdas ya menurut saya. Nah, dia itu menyatakan bahwa homoousios itu hakikat yang satu. Nah, dia sebutkan literasinya ini dan itu. Nah, saya terus terang aja menegur Pak Petro Munte. Ya, Pak Petro Munte ya, saya minta maaf ya. Homoousios itu hakikat yang sama ya, bukan hakikat yang satu. Ya, kalau hakikat yang satu itu adalah literasi yang disebut dengan bendera gadungan. Nah, itu adalah amandemen atau perubahan dari makna yang orisinil. Tapi kemudian nggak tahu saya, Pak Petro Munte keluar dari diskusi saya dengan beliau. Gitu. Makanya begini loh, para sedulur Kristen ya. Jangan langsung seperti lagunya Didi Kempot begitu. Sekonyong-konyong koder gitu, langsung percaya begitu. Karena apa? Karena memang eksegesis bapak-bapak gereja itu seperti hutan belantara. Nah, kalau kita tidak bisa menyaring dengan baik begitu ya, itu terkadang itu kita itu terpengaruh ya dengan bendera-bendera gadungan yang berseliweran ya di informasi hal-hal semacam itu. Nah, tentang Nisea itu kita bisa memilih data yang cukup netral ya, yang cukup fair. Yaitu pertentangannya adalah homoousios melawan homoiousios. Jadi putra itu sama hakikatnya dengan Bapa melawan putra tidak satu hakikat dengan Bapa. Nah, udah itu dulu. Kalau data yang seperti ini saya rasa cukup fair ya. Nah, saya sendiri itu berwarna doktrin Arianisme ya atau homoiousios. Dan saya tidak keberatan ya, dianggap bidat, tidak ada masalah dengan itu saya. Tetapi saya memilih maskal knowledge atau literasi yang cukup netral. Jadi putra dan Bapa itu tidak satu hakikat, salah, tidak sama hakikatnya. Lalu kemudian homoousios itu memiliki hakikat yang sama. Nah, mengenai bahwa putra itu Allah benar, keluar dari Allah benar.
Nah, ini pernah direpresentasikan di channelnya Pak Bambang Nursena ya, itu di dalam kontennya yang berjudul 3 varian Trinitas begitu. Nah, dia cukup baik ya. Pernah saya upload ulang di tempatnya Bro Valen ini. Jadi putra Allah itu vektornya ke kanan. Jadi ada panah memiliki besaran vektor. Nah, putra itu ex patre natum. Nah, jadi itulah narasi di dalam kredo ex patre natum. Ex patre natum itu adalah putra atau filium ya, filium itu ex patre natum. Jadi keluar secara apa ya, diperanakan begitu di dalam hakikat homoousios atau transendensinya Allah. Jadi yang dimaksud dengan beranak, katanya Bang. Tapi yang dimaksud dengan katanya kalau beranak harus punya istri dulu. Oh, itu dari Al-Quran itu. Iya, jadi ajaran Arius. Kita jangan lari. Kecil kali suaranya, Dis. Jadi sebentar gini. Sebentar. Gini. Jadi ajaran Pak Rocky, sebentar. Kita lagi nggak ngomongin ajarannya Arius. Kita lagi ngomongin ini loh. Loh, kalau nggak ngomongin ajaran Arius kan bagaimana Anda katakan dia bidat? Kan kita harus bahas itu, makanya konsili Nicea itu dibentuk. Itu udah dibidatkan. Saya tanya Anda, Arius dibidatkan nggak? Gini. Jangan kok nggak ngerti masalah ini. Iya, Arius jangan kok nggak ngerti masalah skema teologi. Kok puter-puter lagi. Yang gue bahas ini loh, pater non es filius, filius non es. Ini yang gue bahas ini loh. Yang gue bahas di sini. Terus keputusan konsili. Ini loh. Ini jangan kau putar aku. Jangan kau putar aku. Gitu loh. Kita cari tahu apa sih ajaran Arius yang gue bahas ini. Ini loh, yang gue bahas ini loh. Kenapa sih kalian takut kalau ada skema teologi? Bukan takut. Kenapa? Yang gue bahas ini. Apa sih nah kalau nggak takut, ini loh. Ini ajaran Arius. Ini loh. Ini ajaran Arius yang dibidatkan. Astagfirullahaladzim. Ini preset Trinitas Barat. Valen takut banget. Ini preset Trinitas Barat. Langsung gugur Valen nanti. Loh, enggak, ini preset Trinitas Barat. Makanya saya ulangin lagi. Bapak tahu nggak ini apa? Itu Bapak tahu dibentuk. Enggak. Kenapa Bapak ada tahu nggak ini? Gini, pertanyaan kita kembali ke itu udah paham semua, Pak. Kenapa itu udah paham semua? Itu dibentuk karena ada ajaran Arius. Kita lagi bertanya bagaimana ajaran Arius itu sehingga dia dibidatkan. Kita fokus ke ajaran Arius dulu. Diam. Tapi ajaran Arius sudah cukup jelas. Ngapain lagi dibahas? Udah jelas bidat. Yang gue bahas nih loh, skema teologi jelas nih loh. Bidat yang dibidat. Atau saya turun kanan ada. Udah jelas dia kalah. Coba dia ini menang. Loh Pak, yang gue bahas ini nih. Ini loh, coba Anda fokus di sini. Pater non es ini loh. Kenapa sih kok takut dengan skema ini? Enggak, ngapain kita nggak bahas ajaran Arius gara-gara dia tuh ada konsili Nicea. Anda Trinitas bukan? Anda Trinitas bukan? Gini loh, Anda Trinitas bukan? Kita kan berbicara Anda Trinitas bukan? Betul enggak? Dari tadi kan kita bahas konsili Nicea. Gini. Kita kan gini Pak. Gini Pak. Saya tanya. Enggak, udah ganti topik. Konsili Nicea sebab penyebabnya bukan hanya Arius. Bentar, gini Pak Rocky. Saya tanya Anda Trinitas atau bukan? Saya lagi mau bahas konsili Nicea, nggak ada hubungan saya Trinitas atau enggak. Kita bahas ke konsili Nicea itu. Turun kok ke bawah kok, banyak bacot lu. Yang gua bahas skema teologi Trinitas. No, sana cari room yang lain. Kan? Si Valen kok main tendang-tendang nih Dis, yang gua bahas ini Dis dari tadi Dis. Astagfirullahaladzim Dis. Si Valen Komal gua nggak butuh rame Dis. Gua dengerin lu Dis ya. Dengerin gua Dis. Komal gua nggak butuh follower rame. Gua lagi bahas ini skema teologi ini. Gua nggak mau diputer-puter Dis. Bukannya udah kita bahas. Paham kok Dis. Gua nggak peduli yang nonton. Gua nggak peduli follower gua yang nonton 2. Nggak betul rame-ramean gua Dis. Bukannya udah kita bahas kemarin tuh. Itu loh Dis. Masih diulang lagi. Lah iya yang gue bahas ini Dis, kenapa kok bisa lompat ke Quran? Adakah para teolog kan, contoh kayak Wendell William Lane di Quran itu ada itu. Mana loh? Astagfirullahaladzim. Ini loh skema teologi ini loh. Iya, ada para teolog ngejelasin. Kamu nggak tahu gitu loh.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah, kau cari room yang lain aja, Dis. Cari room yang lain aja, Dis. Atau kau nanti malam di Kojul. Gue lagi bahas ini, Dis. Ini loh. Pater non est filius ini loh. Iya, itu udah kita bahas. Paham nggak, Budis? Kemarin bapak bukan anak, anak bukan Nah, bapak. Bukan ada berapa ada berapa pribadi di sini? Ada berapa pribadi? Udah dibilang tiga, tapi gua kau jangan balik bilang lagi di pribadi. sini. Bukan seperti itu bahasanya dalam Bible itu. Apa tuh? Nanti kau bilang pribadi yang Coba kau jelasin kayak gimana bahasanya. Ya bahasa Bible. Coba kau bahas, kau bahas. Sebentar, kau pakai Trinitas mana? Sebentar, gua tanya dulu, kau pakai Trinitas mana? Buka aja 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa? Mulanya adalah firman, 5:7. firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Bidat Udah. lagi, astaga. Bidat lagi orang Bible kok itu. Bidat lagi gimana sih? Itu Bible bentar. sendiri, Pak. Teos gua buka. Bentar, gua buka Alkitab online dulu ya. Apa Teos itu artinya? Arti Teos itu apa? Bentar dulu, nggak usah ngomong, gua ngerti. Ya, kalau Musa kamu juga nggak Theos, ngerti dia kenapa nggak masuk dalam Trinitas? Nah, itu, Musa itu pertanyaan disebut bagus. Allah. Bukan, nanti kabur Iya, kok giring lagi aku sana. Gua nggak itu mau. pertanyaan bagus. Gua nggak mau. Gua ngerti trik kau. Gua udah ngerti trik kau. Ntar ya. Tapi Bro Valen, saya lihat sekilas ya, Bro Edis kayaknya itu apa Trinitas Timur, Bro Valen. Seperti Yohanes Trikotomi kayaknya. Dia mana ngerti, Pak? Jadi ortodok Timur. Enggak, saya hanya menduga saja. Trinitasnya mana? Ya makanya saya hanya menduga gitu. Kalau Mungkin saya dia itu Trinitas tidak Timur. mau Kalau dia menggunakan Trinitas bahasa-bahasa yang di luar Timur. Bible. Jadi dalam Bible itu jelas. Lah Bible kamu dari mana, Di? Jangan lah giring-giring. Jangan giring. Ini gua tanya ya. Nah, ini Allah di sini Allah siapa ini? Kayak Logos, Ini Allah siapa ini dimaksud? Apakah Allah dengerin. Ini ada kata Allah di sini. Kata Allah di sini apakah ini Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Itu jabatan Valen. Iya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jabatan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jabatan. Apalah Putra? Jabatan lu ah. Iya, di sini Allah siapa di sini? Gua buka lagi. Gua pakai dua Alkitab. Coba nih. kamu penuhin. Alkitab. Coba kamu penuhin layarnya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu kan Yohanes pasal 1 ayat 1, Dis. Masa gua harus teriak lagi? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Pelan-pelan. Allah itu Allah di sini. Kita mulai dulu dari awal. Kau diputer lagi. Kita mulai dulu dari awal. Dis, gua udah hafal ayat ini, Dis. Yang gua tanya di sini, firman itu adalah Allah. Nah, Allah di sini nih Allah yang mana? Kebagaimanaan Allah, kan gitu, Dis. Allah di sini Allah Bapakah, Allah Putrakah, atau Allah Roh Kudus? Apa terusan? Gimana sih kamu? Apa terusan? Itu ada di situ. Ini loh Allah ini loh. Maknanya ada dua itu. Yang pertama dia merujuk ke Bapa. Allah siapa? Allah yang kedua itu merujuk ke jabatan. Ya siapa? Jangan ambigu. Ini Allah siapa ini? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jangan ambigu. Kalau berisi Trinitas kan kayak begini. Nih. Oh, berarti ini Allah Bapa ya. Gua kunci loh. Oke. Saya ngomong nggak kamu dengerin. Kalau ini Allah Bapa. Iya, kalau ini Allah Bapa, firman ini siapa? Kamu tanya lagi. Firman ini Yesus kan? Tanya lagi. Diulang iya, lagi. biar tahu, Dis. Ini Yesus bukan ini. Iya, kamu tonton lagi lah yang diskusi kita. Ini Yesus bukan. So kamu tanya lagi. Oke, berarti kalau ini Yesus, berarti Yesus itu adalah Allah Bapa gitu. Bagaimana kau bisa berkata kau orang Trinitas? Ya bukan lah. Mana? Masa bagaimana? Kamu tanya lagi? Yang kemarin udah dibahas ditanya lagi. Oh, ngaku-ngaku Trinitas, tapi kok bidat juga kok. Makanya jangan sangkut pautkan tidak masalah dengan Al-Quran. Kalau bahas Al-Quran kan gitu. Asumsi liar dari mana sih, Dis? Makanya ketika gua tanya lu, yang lu pakai Trinitas mana? Kan lu pasti bingung. Trinitas mana yang kau pakai? Pasti kau bilang Trinitas gua Alkitab.
Tuh, kok Trinitas mana sih Valen? Perasaan kemarin udah kita Dulu bahas itu ada panjang Coba. lebar, masih ortodok ditanya timur, lagi. ada Gini Masih kalau udah tinggal dikasih kamu yang skema kamu teologi ya yang kayak gini ditanya Pak itu Jody. pusing, Kayak begitu yang Pak kamu Jody. pusing itu di bagian mana gitu loh Valen. Yang kamu pusing Ya, itu di bagian mananya gitu loh. saya coba Orang kita lagi menafsir bahas. yang Yohanes 1 ayat 1 gini Bro Valen ya. Ini banyak yang Ya, kurang tahu boleh. juga ya. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu sebetulnya ada 3 varian ya, 3 varian cara mengeksegesis atau menafsir Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu yang pertama tuh begini. Ini adalah warna doktrin oneness ya, yang seperti terjemahan LAI. Nah, oneness-nya Praxeas tentu saja ya. Jadi oneness-nya Praxeas itu begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah sepenuhnya Allah itu sendiri. Nah, itu warna doktrin oneness Praxeas ya. Tetapi kalau oneness trikotomi itu bunyinya begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu rasionya Allah, dan firman itu adalah sepertiga bagian dari sepenuhnya Allah. Memang begitu, seharusnya ya, saya ngomong seharusnya ya. Nah, cuman mereka ya entah bagaimana mencoba menutupi hal ini gitu. Tapi itu hak mereka, itu hak mereka. Demikian juga saya memiliki hak ya untuk memberikan penjelasan ya yang lebih tajam dan juga bisa dijadikan sebagai muscle knowledge ya. Muscle knowledge itu otot pengetahuan bagi mereka yang ingin mengetahui warna-warna doktrin. Lalu yang ketiga, subordinat atau untuk reform ya, seharusnya untuk subordinat atau reform itu sama, yaitu bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah Sang Firman berhadap-hadapan dengan Allah Bapa, Allah pada diri Sang Firman. Jadi firman adalah Allah itu dikembalikan kepada posisi seharusnya. Jadi kalau theos itu adalah subjek, theon adalah objek, jadi theos and hologos itu theosnya itu menjadi subjek kembali. Jadi Allah pada diri Sang Firman atau Allah Sang Firman, udah gitu aja dipersingkat. Nah, ini menjelaskan mengapa ya itu seperti Pak Stephen Tong yang dari Reform itu selalu menarasikan Allah Putra, Allah Anak. Ya ini dari ini. Ya dari terjemahan warna doktrin Allah pada diri Sang Firman atau Allah Sang Firman atau Allah dalam kurung Allah Putra. Yaitu dari terjemahan ini. Lalu yang keempat itu adalah warna doktrin Unitarian. Ya, seperti saksi Jehovah yang panjenengan juga sudah tahu ya. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah. Nah, empat warna eksegesis ini ya terkadang itu saya melihat ya mereka tuh tidak jujur di dalam menarasikan doktrinnya. Ya, contoh channelnya Pak Erben ya. Channelnya Pak Erben sering memakai firman itu adalah sepenuhnya Allah itu sendiri. Nah, ini milik oneness Praxeas. Ya. Boleh nggak seperti Pak Erben itu memakai warna doktrin oneness Praxeas ini? Firman adalah sepenuhnya boleh. Salah semua itu, Pak. Itu salah semua, Pak. Itu tuh bicara jabatan. Tetapi dia harus bicara jabatan, Pak. Ya, tetapi dia harus menghentikan bagaimana secara radikal dia membidatkan oneness. Ya, karena dia memakai lensa hermeneutik oneness. Jadi begini, Pak. Kalau dia kita halo? Begini, ya, Pak, biar kita tidak terlalu banyak beretorika. Gini, Pak. Kan kata Allah itu kan nggak ada di dalam Bible. Adapun kata di situ itu kan adalah theos. Nah, menurut Bapak yang selama ini mendalami Bible, arti theos itu apa, Pak? Theos itu Allah. Mulai melipir itu Pak Jody. Udah salah. Mulai melipir itu Pak Jody. Kayak gitu. Enggak, kalau Bapak tidak melipir, Pak Jody. Definisikan arti jurusnya Allah kayak gitu atau theos dalam Bible. Itu. Kita sudah selamat jalan, Pak. Itu jurus melipir itu. Dia mau menutupi Allah di situ siapa? Apakah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Ini melipirnya, digiringnya ke situ.
Iya, enggak apa-apa. Ya, Dia kan Dia kita bingung itu kalau dia jangan. jawab ala Bapa kan gitu. Dia dilatih untuk Nah, ini menjadi kan, lidah emas Jadi kayak begitu kan, Pak. sebenarnya, tapi Ini tadi Tapi lu setuju. setuju kan? Ini kan keterbatasan bahasa, Dis. Ya kita akui saja lah. Kan ini masalah keterbatasan bahasa. Intinya adalah kan kita ngerti bukan bahwa Yesus keterbatasan ini bahasa. Bukan keterbatasan bahasa. Orang-orang itu kadang-kadang membaca Bible memakai definisi yang salah kaprah. Definisinya sudah ada karena duluan di tengah-tengah masyarakat. Definisi itulah yang ya dipakai untuk baca Bible. Akhirnya jadi setuju, kacau. itulah saya bilang bahasa itu punya Makanya, keterbatasan. Lain cerita kalau kamu kayak semut, kamu tempelkan kepala ke teman kamu, ya pemikiran kamu pindah, masih enak. Ini kan enggak, kita kadang ngomong aja, ya kita udah berusaha menjelaskan sedetil mungkin. Orang kadang bisa salah tangkap. Apalagi ini udah cerita yang udah jadi begini ya. Oh, kemute tuh, Jul. Allah itu kalau di dalam bahasa Arabnya itu bukan nanti ya. Allah dalam Bible itu di dalam bahasa Arabnya itu ilah. Di dalam bahasa Inggrisnya itu God. Nah, nanti kalau kalian tanya sama definisi yang benar, definisi yang menurut Bible, kalau kalian tanya saya ini, apakah Muhammad itu God? Itu God juga di dalam pengertian Bible. Tuh kan. Nah, Pasti melipirnya ke situ si Edi. Giring. Nah, biar kita bahas Quran. Saya nggak ngerti aja loh, Dis. pelan-pelan. tahu definisi ilah itu apa gitu loh. Bisa Jadi aja kalau ini kita ya. Giring-giringnya berbicara bisa. sesuatu, kita itu harus bicara dulu definisi. Jangan langsung main hantam aja definisi nggak kita bicarakan. Coba kalau di kampus-kampus itu, kalau mau membahas sesuatu, apakah mangga itu enak, maka harus definisikan apa itu mangga, apa itu enak, baru kita bisa ambil kesimpulan. Mangga itu enak atau enggak, itu nanti ada Hilang. kesimpulannya. Kalau main hantam aja, Hilang sudah ala ya Bapa, repot. ala Putra, ala Kok Kudusnya jadi hilang. turun kelas Om Erik sama Vivo nih? Artinya kita harus jelasin lagi dari awal nih, definisi-definisi satu-satu. Kapan naik kelas nih? Betul, karena kalian Bulat lagi tidak kok, mau, Jul. tidak tahu definisinya. Ulang lagi nih. Gitu loh. Ulang lagi, kita udah bertahun-tahun masih ulang-ulang rupanya. Mirip Pak Iya, Vivo karena lama-lama kalian kan nggak lulus-lulus di situ. Kalian berpikir Allah itu di situ adalah sesuatu sosok yang diam di langit yang menjadikan langit dan bumi. Makanya selamat tinggal kita kalau udah kayak gitu bahasanya. Padahal definisi Allah atau ilah dalam bahasa Arab itu nggak seperti itu. Gitu loh. God itu definisinya nggak seperti itu dari dalam Bible itu. Makanya tadi Ya sudah saya udah, uraikan. berarti Yakin. cut di ayat 1. Yang benar. Jadi kalau kamu bicara tentang definisi Bible, yang menjadi Allah itu bisa apa saja. Iblis juga bisa jadi Allah, Baal Peor juga bisa jadi Allah. Manusia bisa jadi Allah juga dalam Bible itu. Jangan salah. Pak Pipo juga Iya, bisa jadi Allah ya. dalam dirimu sendiri. Tapi kan kita ngerti lah, kita Jadi- gunakan definisi yang sama-sama dimengerti sama umat manusia lah. Jangan kamu Jadi ubah-ubah lagi. makanya- Persepsi manusia sudah seperti itu, Dis. Kalau kamu mencoba mengubah ya definisi ilah itu dulu, Loh, nanti kita nggak kita maju-maju, nggak bahas Dis. Butuh definisi- 10 tahun kita lah nggak paling bahas cepat. Itu pun definisi kalau kamu manusia. sosialis. kita bahas definisi Bible. Enggak, definisi ilah yang ada di pikiran manusia. Betul nggak? Lu butuh berapa tahun itu? Orang mau Definisi- sosialisasi aja, pemerintah punya definisi program, teos itu bertahun-tahun. Itu dalam Kamu mau- Oke, kamu teos mau itu pakai bahasa duit Arabnya berapa apa? nih? Enggak, bahasa Arabnya teos apa? Edisio presbiter itu. Oh, boleh saya bantu nih? Bahasa enggak, Bantu Pak, apa coba saya yang tanya Boleh, dulu. boleh Pak Judi. Pak, gini Pak, menurut Bapak nih, teos itu bahasa Arabnya apa Pak? Tuh kan, larinya ke situ dia, digiring nanti. Akhirnya bahas Quran nanti. Enggak sih, paling takut nih kalau ini. Coba biar dia aja yang Teos jawab ya, dulu, Pak. ilah. Iya, Pak. Bukan yang kita Nah, betul, bagus, stop, bagus ya, ilah. Tahu nggak Bapak? Kalau
ilah itu bisa apa saja. Hawa nafsu juga bisa jadi ilah itu. Tahu nggak Bapak itu? Ya, iya betul. Tahu nggak? Cuman Nah, saya coba jadi tengahi sedikit ya. jadi gini pertanyaan saya Skema Palen. teologinya awas hilang Apakah Pak Judi. Muhammad itu ilah dari Tuh, ilah? gue bilang juga Ini apa? Palen nggak Gue bilang nyampe. juga apa? Nggak nyampe Palen ke Gue sini, bilang juga gitu apa? loh. Palen nggak nyampe. Gue bilang juga apa? Ilah itu Lawak-lawak kan? Perspektifnya Oh. dari mana sih, Dis? Kok iso Dis, dicampur-campur kalau kau gitu bilang loh, nafsu itu Iya, ilah kami masih makanya mending. Nabi Muhammad ilah kita siapa? bicara. Siapa yang mengilahkan Nabi Muhammad gitu? Ini bukan masalah mengilahkan. Loh. Tahu nggak definisi Lah, kamu ilah tadi itu nyebut, apa? Makanya kalau kita udah ketemu definisi ilah, baru nanti bisa kita tarik kesimpulan. Status Muhammad itu ilah nggak di dalam Islam itu loh. Selama kamu tidak membicarakan definisi, sampai kiamat kita debat kusir, gitu loh. Ya yang bikin debat Ya, itu ya, you, kami Dis. sendiri, Dis. Gue demen lihat si Edis ini nih. Aneh-aneh. Ya, gimana? Coba saya mencoba gini Bro Valen, saya mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh Bro Edis. Jadi begini, Iya, iya. di dalam Alkitab itu ada yang disebut dengan tota scriptura. Jadi tota scriptura itu keseluruhan Alkitab itu bagaimana? Nggak ngerti sih Edis itu Pak. Jadi seperti yang tadi Bro Edis bilang ya, tota scriptura tentang theos itu memang setidak-tidaknya tuh ada 5 makna hermeneutik yang kita bisa ambil, tapi di dalam konteks tota scriptura ya. Yang pertama itu Allah yang benar, itu adalah ton monon alethenon theon. Itu yang pertama itu. Lalu kemudian yang kedua itu Allah prima causa atau theos exota panta di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Lalu kemudian ada yang disebut dengan intron theos ya, theos yang bertahta. Itu Ibrani 1 ayat 8. Lalu kemudian ada yang disebut dengan theos secara generik. Itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Nah, theos generik ini ya, Musa itu termasuk ya. Musa termasuk, lalu kemudian Yesus termasuk secara generik. Itu yang keempat. Lalu yang kelima itu di dalam 2 Korintus Muhammad 4 termasuk nggak Pak? itu Kalau di adalah Muhammad termasuk nggak Pak? Apaan lo? Lu bukan Islam ngapain ke sono? Bisa ke situ, Enggak, gue kadang heran Jawab juga Mas jujur. Edis. Enggak, coba Bapak. Oh jawab. lah, Dis. Bapak. Dis, come on, Dis. Lu bisa ke situ. Ngapain, Dis? Gak bisa move on ini Iya. Edis ini. Kasihan. Jadi begini teman-temannya. Dis, dengar, Kalau Dis. teman-teman di Gua, sini Dis. tidak bicara tentang definisi dulu, sampai kiamat nanti kita debat. Makanya Ya, karena lu nggak saya paham. bicara dulu dalam kategori Dis, dengar dulu, Dis. bagaimana sesuatu itu mengilahkan sesuatu. Ketika jadi apa dia? Ketika dia menjadi otoritas di dalam hidupnya, maka sesuatu itu menjadi ilahnya. Duit akan menjadi ilahmu ketika duit itu menguasaimu, menyuruhmu gini, Bro begini Edis, ya. gitu loh. sebetulnya Bro Edis punya Nah, hak sekarang seperti gini, itu. kedudukan Muhammad Tetapi itu dalam itu bukan Islam itu tota menyuruh scriptura. begini begitu enggak? Gitu loh. Jadi Itu adalah ada yang definisi tidak Allah, dipahami definisi Allah oleh di dalam teman-teman ini gitu loh. itu kan Dis. definisi Allah di dalam crossover apologetik. Jadi antara Islam dan Kristen ya itu sepakat untuk bertempur atau berdebat, lalu kemudian definisi ilah itu bagaimana, lalu bisa di crossoverkan. Nah kalau bisa di crossoverkan ya Bro Edis itu benar lah, bisa seperti itu. Tetapi masalahnya hari ini malam ini tuh memang topiknya bukan tentang crossover ya. Nah kecuali kalau Bro Valen mengizinkan topik crossover seperti itu, nah silakan. Takut dia Bang bahas itu. Tetap Dia takut, akan. nggak bakal berani. Kata dia, Edis Bang. wajib Nggak bakal dia berani. itu. Tapi gini, Nggak bakal di berani. kacamata Saya Edis, jamin. Saya di jamin nggak kacamata berani Edis Valen ya, bahas itu. Panglima TNI itu adalah ilah dari prajurit-prajurit. Lawak juga ini ya. Coba kita tanya sama tentara-tentara. Karena kamu nggak Apakah tahu. mereka mengilahkan Tahu definisi panglimanya? ilah gimana? Benar kan? Definisi menurut kamu. Ini kan definisi menurut kamu. Betul nggak, nggak? tidak, Kalau tidak. definisi Gini, menurut Bro Edis, Iya. maka semua bawahan mengilahkan bosnya, termasuk karyawan kita nih, mengilahkan kita sebagai bos, karena mereka mematuhi perintah kita.
Gimana sih Ya, Edis nih? jadi Standar gini ya. kamu jangan standar ganda dong. Loh, Kak, justru Parah kalian yang pakai standar ganda. Gitu loh. Justru kalian yang pakai Loh, itu definisi Panglima itu. TNI, sebentar dulu. Panglima TNI itu tidak akan menyuruhmu ya, misalnya cara berakmu harus begini, cara jenggotmu harus begini. Enggak, dia enggak ngurusin itu. Ya, dan bahkan kamu Uangmu boleh pernah menyuruh membantah kamu, dia. tunggu. Loh. Ya kalau begitu, Dis, tadi kamu Jangan- bilang uang Jangan mutar-mutar dulu. itu ilah Begini kita. loh. Uang itu pernah nggak merintah gini kamu loh. beol? Sebentar. Standar kamu kan, Tingkat- tadi kamu bilang uang itu ilah kita. Sebentar, makanya Nafsu, saya nafsu selesaikan akan dulu. uang ilah kita. Kalau begitu Dengerin uang ada dulu. memerintah kita nggak? Nggak ada, Iya, Dis. denger dulu. Oke, Dengerin, 1 menit ya dengerin, ganti-ganti ya. dengerin. Ngomong sama si Kalau- Edis percuma. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk misalnya kawin sama si A atau si B, kamu ternyata kamu cintanya sama si C, boleh nggak kamu bantah orang tuamu? Jawabannya pasti boleh. Sekarang saya tanya, kalau Muhammad menyuruh kamu, boleh nggak kamu bantah di dalam Quran? Tuh kan, hilang Coba. skemanya udah. Nah, lari kalian. Dis, Jadi saya cuma faktanya- mau bacakan surat sama kamu. faktanya Jadi banyak yang Muhammad itu membantah kalau ngomong sama Nabi kalian Muhammad tidak Shallallahu boleh Alaihi kalian Wasallam. bantah. Kalian nggak boleh bantah loh. Dis, Yang kalian jawab Dis, adalah iya. Oke, Kami aku taat gantian dan ya. patuh. Nah, Oh, jadi kamu nggak tahu gitu. status Muhammad itu dalam Islam itu Oh, apa gitu. gitu loh. Loh, Nah, ini yang saya Dis, bilang. kalau begitu apa Ini yang saya bedanya? bilang kalian Ya, itu nggak sadar dengan kalian lagi murtadin-murtadin ngapain itu. gitu loh. Di sini nggak tahu apa yang diomongin, kacau ini. Yang pertama ya Kita banyak sekolahnya tuh umat nggak muslim sampai situ. juga nggak patuh. Contohnya, iya banyak umat muslim nggak patuh. Contohnya Saifuddin, itu kan orang nggak patuh. Bisa nggak patuh? Bisa kok. Yang Siapa kita bilang nggak bisa? bahas di sini, Dis yang bilang nggak bisa seorang patuh. Muslim itu Terus kedua, harus hidup di dalam satu ya, keadaan tidak boleh membantah Muhammad, nggak boleh itu. Kalian Iya. nggak boleh bantah Sama Muhammad. kayak Joshua itu ya. Kalian harus menjawab iya. Eliezer kami itu patuh dan nggak tunduk, boleh gitu loh. membantah. Saya jelaskan apa? Tiba-tiba kok lari lagi gitu. Tadi kau bilang Skizofreni, perintah itu Bang. bisa dibantah nggak? Ya sekarang kan kita bilang perintahnya bisa dibantah, terbukti. Perintah Muhammad Ya, bisa ada orang dibantah. kayak Saifuddin. Yo, Enggak, si perintah Saifuddin Muhammad nggak bisa bantah. dibantah. Ya terserah Loh, dia free kan will. bukan Kamu pengikut boleh bantah, Muhammad, boleh gimana nggak? sih? Ya, gimana? Saifuddin dan saya itu nggak bantah Muhammad karena saya nggak mau ikutin dia. Kalian loh sebagai Muslim artinya bisa boleh nggak kalian dong. bantah Muhammad? Bisa, murtad kau. Ada aja. Selesai. Betul kan? Tinggal Muslim kau yang saya bantah, tanya. kau murtad. Selesai. Loh. Ya itu Loh, Edis, makanya Islam kedudukan bukan Muhammad itu Edis. apa kalau gitu? Loh, So tau lu, Anda lu itu bukan apa? Islam, ngapain lu bicara Islam, Edis? Aduh, lah. Ini Betul nggak? makanya saya bilang. Panglima boleh nggak bantah? Perintah Panglima boleh bantah. Ya kamu keluar dari prajurit, dipecat. Udah sama Iya, gitu. makanya itu perintah Muhammad boleh dibantah nggak sama kalian? Ya artinya Panglima sama dong. Panglima ilah dong. Tadi kau bilang bukan ilah. Enggak, jangan Artinya sama, jangan kan? lari dulu kemana-mana, Loh, Yus. saya nanya, Perintah, kamu kalau sebagai begitu Muslim menurut Edis, harus hidup ya, harus Panglima hidup di tuh bawah kontrol ilahnya Muhammad nggak? anggota. Kan Kau bilang bukan. ngomong Kau terus bilang nih buat beda. nutup-nutupin nih. Buat nutup-nutupin nih. Enggak, sebagai Soalnya Muslim Edis, kamu harus hidup di tadi bawah aku kontrol bilang Muhammad nggak? 1 menit. Loh, Giliran kan? 1 menit dia nggak mau. Ya, dia mau Yaudah, ngerocos silakan terus. yang Kan duluan. nggak adil. Ah, ya udah, kan gitu enak. Jadi Edis tadi jelas-jelas bilang ya, oh beda dong kalau Panglima. Ya, beda. Begitu sekarang dia bilang, oh sama rupanya. Ya, artinya kalau nggak diikuti perintahnya dia keluar. Apa bedanya? Ya, terus uang. Uang itu Bro ilahnya Valen, aku kita pamit dibilang. keluar sebentar dulu ya. Saya mau ngadu adonan sebentar dulu. Oke, silakan lanjut. Oh. Sorry. Nanti mau dilemparkan ke Edis ya mungkin. Boleh, silakan. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara uang tadi disebut ilah, bagaimana ceritanya uang memerintah kita? Pakai dulu standar yang jelas, Dis, biar kita nggak mutar-mutar seperti namamu. Oke, kalau saya cukup lah. Soalnya kita tahu lah, Edis ini kalau framing jago, ya. Udah Tapi ya nggak ada bener. kawan. Jadi, tuh. Udah selesai Iya, nggak belum? ada dia. Katanya udah selesai. Katanya udah Iya, selesai. jadi kalau Edis ini memang cuma kalau mau bilang- framing nggak ada lawan. Silakan lanjutkan, Dis, biar teman-teman Jadi, lu, gini loh, biar si- teman-teman lu Silakan terhibur. ada bang Pemulung. saya nih. Silakan bang, silakan bang. Pemulung pahala, di mana perintah Muhammad yang tidak boleh diikuti. Kalau tidak diikuti artinya sudah menjadi murtad, yang seperti Anda sampaikan tadi. Artinya seluruh perintah Muhammad harus dilaksanakan atau diikuti oleh Muslim. Dan itu sudah menjadi sunnah.
Betul nggak? Betul nggak Kata sampai siapa? di sini? Kata Betul siapa? nggak sampai di sini? Artinya Nggak, kalau yang nggak tidak betul. mau mengikuti perintah Muhammad itu auto Iya, murtad artinya dia. Betul, kalau Pemulung. gitu Bang Rocky setuju dong kalau yang nggak mengikuti perintah Panglima itu auto keluar dari prajurit Sebentar. dan sama. Jadi dikatakan di sini apa yang disampaikan Muhammad sampai cium batu hitam dan sebagainya itu harus diikuti. Kalau nggak diikuti itu udah auto murtad. Tanpa harus ditanyakan faedahnya apa, gunanya apa. Yang penting harus diikuti sebagai sunnah. Kata Kalau siapa nggak lu? diikuti, artinya sudah murtad. Ya, Kata siapa? masalahnya Itu yang saya Nabi bilang, Muhammad kalian nggak hidup, pernah memberi kalian hidup di perintah. bawah kontrol, kalian itu hidup di bawah kontrol Gini, Muhammad gini, gitu loh. dis. Ini, Bentar, ini Bang Rocky. sebentar. Bang Ya, Rocky, inilah Bang saya Edis. bilang dulu. Aku Gua bilang kasih satu timer aja. aja Inilah biar pikiran picik. ganti-gantian. Ya, inilah pikiran picik teman-teman kita. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan perintah. Yang ada, Nabi Muhammad meneruskan Firman. pesan, meneruskan perintah yang disampaikan oleh Allah. Bukan Perintah Nabi mana Muhammad yang mencium perintah. batu hitam Ya, menurut Anda pemulung jadi- pahala yang jadi diteruskan? Ngaco. Ya, ini saya ambil contoh nih. Ya, Edit datang ya, dia menyampaikan pesan dari Pak Jokowi kepada warga desa Sidap Jokowi kepada warga desa Sidabutar. Ya, terus apakah Sidabutar? Ya, terus apakah Sidabutar? Ya, terus apakah Inilah gaya berpikir Barang manusia. siapa yang taat kepada Jadi aku, dia begini, taat Dis. kepada Allah. Kata aku di situ kan Bentar, pribadinya bentar. Muhammad. Ya. Gitu. Bentar. Si Rocky sama si Edis urusan gue nih soal bicara agama nih. Gue disertasi hukum Islam ngelawan orang kayak gini empat banget gue liatnya. Enggak, maksudnya tadi kan kata Jangan bikin pemulung framing, Pak. itu, Jangan pemulung jadi- mengatakan jadi langsung aja, apa yang langsung disampaikan Muhammad adalah Ya, perintah saya tahu, Allah. saya tahu. Jadi Muhammad mencium itu- batu hitam itu adalah perintah Allah yang Jadi disampaikan gini, melalui tidak, Muhammad juga itu, gitu. Yang pertama harus dicatat itu bukan perintah wajib, itu satu. Yang kedua begini, saya mau Iya, menjawab. nggak usah ke perintah itu. Maksudnya perintah mencium batu hitam itu perintah Allah atau perintah Muhammad? Jadi begini, kebiasaan yang diikuti disebut dengan sunnah, ya. Jadi sabar dulu, ya. Turunin Cuman lagi saya sama mau, Palen, yang cuman paling saya mau takut. begini, saya mau menanggapi Edis saja. Enggak, Gaya kepental berpikirnya. itu. Kepental Ya, itu. jadi gaya berpikirnya itu rendah sekali ya begini. Eh, di dalam di dalam proses ketuhanan itu, Aduh, asik dikit sebagaimana terus gitu. sebagaimana Allah menurunkan Bukan Quran gua itu kick kan loh, bertahap. Pak Bang Rocky. Bentar ya, enggak gua kick loh. Itu kepental itu. Ya. Serius, Firman gua nggak itu, pernah kick Edis. kecuali nggak sesuai dengan tema ya. Nah, firman itu Lanjut, Edis, Bang diturunkan Neo. dengan cara bertahap, kan begitu. Nah, tahapan itu disebut dengan hierarki ya. Nah, kalau kita mau melihat bahwa ada hierarki Oke, Neo. Nih, Flos. sebentar dulu Rocky Boy, sebentar dulu. Nanya. Sebentar sabar. Ya, saya Nanya. Sebentar. Mencium batu hitam itu adalah perintah Allah yang diteruskan melalui Nabi atau perintah Kamu itu Nabi bukan sendiri. saya mau ngobrol sama Edis saja, ya. Begitu. Jadi begini Edis, itu ada hierarki, oke? Hierarkinya itu adalah antara Allah, Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, kamu mengatakan bahwa kami mematuhi Rasul itu sama dengan mematuhi Allah Ta'ala. Secara enggak langsung ada kedudukan yang sama antara Allah dan Rasul dan Muhammad SAW. Tetapi kamu melupakan bahwa Muhammad SAW itu mendapatinya dari Jibril secara hierarki tahapan itu. Lalu kemudian apakah sama Rasulullah, Jibril, dan Allah? Mencium batu hitam dapatnya dari Jibril. Kamu bukan kelas saya, makhluk kelas 2. sejak kapan ya ada perintah mencium batu hitam? Terus kalau gitu, bagaimana dengan teman-teman Kristen yang mematuhi perintah pendetanya nih sekarang nih? Ya, pendetanya suruh nungging tuh bocah-bocah. Nungging bocah-bocahnya. Pertanyaan, ya Jadi pertanyaan mencium juga. batu, perintah mencium atau ajaran mencium batu hitam atau ajaran mencium batu hitam itu dari Allah atau hanya dari Nabi?
Silakan, Rocky, silakan bentar dulu, Anda Rocky. buktikan ada nggak Rocky. perintah itu. Pernah nggak Nabi Muhammad memerintahkan mencium batu Jadi hitam? begitu, Edis. Silakan buktikan, jangan bacot aja. Aku kasihan ya saja. teman-teman ini. Ya, Kerjanya cuman framing, menipu. karena Terus yang begini, kedua, kenapa kami mencium batu orang-orang yang berhaji walaupun tidak diwajibkan? Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ahsanati faqad ahabani wa man Iya, ahabani gini qad aja jannah. Neplos, jangan Jadi panjang-panjang. barang siapa yang cinta Gini kepadaku, Neplos, maka barang siapa yang iya, mengikuti kamu juga sunnahku, boleh maka ia cinta panjang-panjang. kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan ke surga bersamaku. Nah, itu bentuk kecintaan. Jadi Itu bentuk Jadi Muhammad yang kecintaan, nentuin bukan masuk surga ya? ketaatan dan kepatuhan. Ya kan begitu. itu pendapat apa oke? gimana itu? Bukan, Itu itu pendapat pendapat Muhammad atau Nabi. gimana? Nabi sendiri yang mengatakan itu. Oh, pendapat. Gitu ya. Ya baik, Berarti omongan sekarang Muhammad jawab pribadi tadi ya? hierarki, Edis. Jawab. Berarti omongan Muhammad pribadi. 690. Enggak, berarti omongan Muhammad pribadi berarti yang ditaati, yang dipatuhi. Tadi Omongan Julius yang udah mana? ngasih contoh bagus itu. Omongan Enggak, yang tadi mana? Julius udah ngasih contoh yang bagus. Dia bilang bahwa ketika ada misalnya gubernur menyampaikan pesan Sama. presiden. Itu pesannya gubernur atau pesannya presiden? Langsung kalau merujuk kepada akarnya itu pesan konstitusi. Jadi begini. Nah, betul, begini ya. pesan Ya, presiden, bukan pesan pribadi. Yang Nah, lebih lucu sekarang tahu saya tanya apa? sama beda kamu, lagi, yang beda lebih lagi. waktu lucu, Muhammad Presiden itu nggak pernah ada mengatakan, perintah. barang Nah, yang siapa mencoba yang itu taat nggak pernah ada kepadaku, perintah. dia Ya, taat itu kepada mengikuti Allah. sama kayak Itu- Edis mengikuti itu aku itu teladan siapa? dari pendetanya, terus aneh-aneh. Bentar. Apakah Edis diperintahkan? Enggak kok. Mana sih? Jadi Valen. jadi saya cuma mau bilang begini sama teman-teman ya. Len. Ya, assalam, cuma mau bentar, bilang. Dis. Woi, Hidup dalam Dis. satu keadaan sabar, Dis. Ada orang masuk, Dis. oleh Muhammad Ada gitu orang loh. masuk. Ya, jangan bilang Dis, cuma Dis, sebentar. Dis. Silakan. Dis, sebentar, Dis. Woi, siapa yang dibawa Pak Rocky? Gue nggak pernah ngekick lu. Ya, jangan framing-framing lah. Anda naik, gua naikkan di sini biar imbang. Nih, gua naikkan. Jangan ngomong bilang aja kalau internet kau bermasalah. Di sini udah gua tampilkan dari Islam. Ada Kojul, ada Bang Kores, ada Bang New. Jangan framing-framing. Jadi sekarang gini, Lanjut, Kasih timer lanjut. aja deh, biar adil. disadari. Kasih timer aja deh. Saya lanjutkan Ya, ya. ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Selanjutnya. wabarakatuh. Jadi yang tidak disadari oleh teman-teman muslim di sini adalah Apa itu? apa sih ilah itu? Tuh, aku dikik Apakah terus Muhammad nih itu sama Valen, harus menjadi alasannya ilah nggak bagi ada kalian, request. gitu loh. Dikik terus nih sama Valen, alasannya. Itu loh. Sebentar ya. Bentar, Bang Rocky. Saya nggak pernah ngekick loh. Kalau yang pertama, Anda saya kick karena Anda keluar dari skema teologi. Itu pertama. Setelah itu saya nggak pernah kick. Anda kalau ngomong saya ini, Anda menuduh saya mengkick, gua kick beneran kalau yang ini. Serius. Tadi Anda ngomong lagi. skemanya dari mana? Pertanyaannya, ajaran Enggak, mencium gini batu. loh. Gini, ajaran Astagfirullahaladzim. mencium batu. Itu skema teologisnya dari siapa? Itu bukan ajaran. Dari Nabi Yesaya diajarkan Serafim. Jangan tambah gila lagi nih bang. Diajarkan Tambah gila lagi nih bang. Tambah gila. Kok tambah Gini, gila? gua kasih timer. Nggak, Gua kasih ajaran timer ya. mencium Gua batu kasih timer. hitam. Wih, Iya. sebentar. Gua kasih timer. Gak biar usah nggak pakai rebutan. timer. Aki Umar gak usah pakai timer, gini Gimana? aja. Ini enak ini kayak Terus? gini. Kenyang. Duduk santai Oh, aja ya, boleh, ngopi. boleh. Dengarkan Ya, penginjilan dari maksudnya Kores begitu. Kristus, kakaknya Yesus. Iya. Oke, siap, lanjut. Jadi begini sedikit lagi. Bahasa-bahasamu Jangan- itu udah jadi begini, Edis, bahasa-bahasamu itu jangan- udah menghujat loh. Jadi Gini, Edis, bahasa menghujat begini, gitu gak usah standar- dipakai lah. Standar Yesaya berita- 45 nomor 1. nanti kalau dibilang Kores ini adalah Bapak yang Muhammad diurapi Ajaran. oleh Ajaran Yahweh. Adalah yang diurapi oleh Jadi ajaran mencium batu hitam, ajaran swat itu dari siapa? dari Yesaya oleh Serapim. Oh, Itulah jadi kenapa artinya nanti Nabi Muhammad dapatnya dari Yesaya. dapat dari Yesaya. Oh, berarti Ini maling. gua bacain. Sini kalau Maling nggak dong percaya. berarti. Enggak maling berarti dong. Lu kok Enggak, marah? berarti maling Kacau dong. nih.
Loh, Di mana? coba dilihat dari sekian Di mana banyak julukan ada- Yesus, kenapa Di disebut mana? ya? Gini, Berarti dia maling, berarti dia. di mana ada ajaran Nabi Yesaya dalam Quran? Oke, kita lihat di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Gue bacakan. Lalu kataku, celakalah aku Loh, binasa. di mana ada ajaran Nabi Ini Yesaya di dalam ada yang Quran? ego, Jangan ini bawa punya siapa biblos ya? dong. Biblos itu Oh udah kan dipalsuin. katanya pengen tahu dari mana ajarannya. Di Al-Quran nggak tertulis. Halo? Di Biblos Ada yang ego, tertulis. teman-teman. Jadi Gimana dong? dalam Quran Anda Diterima nggak katakan kenyataannya? Muhammad mendapat ajaran mencium batu hitam itu dari Yesaya. Iya, iya, iya. Dari Yesaya. Sedangkan Berarti dalam maling. Quran tidak ada yang namanya Yesaya. Iya, memang nggak bukan dari Al-Quran, dari Yesaya. Ya, terus Muhammad dapat ajaran Yesaya mencium batu hitam ini dari mana? Iya dari Yesaya, kitab Yesaya. Ini dari mana? Iya dari Yesaya, kitab Yesaya. Terus Gimana? kenapa nggak ada di Quran yang namanya Yesaya mengajarkan mencium batu hitam? Ya karena Yesaya itu kan orang. Nggak perlu Allah berbicara seperti itu. Yesaya itu kan orang. Orang Oh, Yesaya. sebentar, ada yang doubling ya? Doubling ya? Iya enggak Si ini Rocky Rocky tuh. Boy mungkin jangan emosi jadinya nggak doubling suaranya. Coba turun terus naik lagi coba. Suara saya Oh, kedengaran. nek. Kalau Rocky Boy nggak ngomong nggak doubling gitu karena ada suara rohnya tuh ikut berbicara gitu. Suara saya kedengaran nggak sih? Kalau Edi Saman. Halo? Edis Suara tetap saya kedengaran jelek. nggak sih? Halo. Ini perhatikan Dengar, ya. Bang Idris. Ini begini pengajaran Nabi Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun Itu mataku ajaran telah Yesaya melihat sang dari raja, mana? yakni Apakah Tuhan semesta Muhammad, alam. bagaimana Iya. korelasinya Muhammad mendapat ajaran Nabi Yesaya untuk mencium batu hitam? Iya. Korelasinya Anda harus tunjukkan dalam Berarti maling. Quran. Berarti maling. Nggak ada di Quran, nggak ada. Makanya berarti- cium-cium batu itu dari perjanjian lama Berarti asal. maling. Terus Muhammad ikutnya dari cium-cium mana? batu. Ya Terus karena Muhammad Yesaya ikutnya nabi dari bukan. mana? Terus enggak, kenapa dasar Yesaya nabi Muhammad bukan. mengikuti nabi-nabi yang tidak diajarkan dalam Quran? Enggak kok Tungkri. diajarkan kok mengenai nabi-nabi, cuma tidak di Al-Quran. Jadi artinya mencium batu hitam itu bukan dari Allah, tapi dari Yesaya yang mengajarkan. Bukan, nggak Menurut ada Anda. Allah menyuruh mencium batu hitam tuh nggak ada, my bre, nggak ada. Oke, jadi yang kalian ikuti ini, yang kalian imani untuk mencium batu hitam tuh sebenarnya asal usulnya menurut kamu itu dari Yesaya. Yesaya, iya, Oh, Yesaya sudah pernah mencium batu hitam itu ke Mekah. sudah pernah. Oh, udah pernah Yesaya ke Mekah mencium batu hitam. Iya, iya. Oke, makanya Muhammad mengatakan Yesaya sudah pernah ke Mekah cium batu hitam, maka ikutilah Yesaya yang mencium batu hitam. Mau gitu. dibacain nggak? Mau dibacain nggak? Aduh, Gue bacain Aku Ya, cari dulu ya. bodrek lah, bro. dicuekin aja Bang Rocky, dicuekin aja Bang Rocky, orang gila nih. Ya, kita bacakan dulu ya. Jadi gini, Suara saya kedengaran nggak sih Bang? jelas, kedengeran bro, nanti jelas, kedengeran. jelas, Cuma jelas, gue ingin jelas. membacakan jelas. dulu di mana Yesaya ini cipok-cipok batu hitam gitu loh. Kita bacakan dulu. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jedar, Gimana selamat batu datang di hitam? kebenaran. Kamu bacakan batu bara. Batunya- Tiba-tiba batunya sekarang hitam kamu itu. katakan Ya mencium udah, batu ya udah hitam. kita kasih, bara ya udah warna. kita ke Bukan bahasa batu- Ibraninya bukan ya. batu bara itu, Kita ke Bang. bahasa Bukan Ibraninya. batu bara itu, Bang. Iya, Itu bara yang itu. ditempel batu bara. Terus kata Bukan Kores, batu bara, Bang. batu Bukan Dia batu di bara. dia Bara. ya udah mungkin di Bara, negara itu Kristen bara. mungkin batu bara Bukan itu batu. warnanya ungu Iya. mungkin Iya, mungkin tetapi warnanya tadi kata Kores, rainbow mungkin warnanya Tadi kata gitu. Karena kalau Kores, pengetahuan gua sebentar, batu kata bara itu Kores, hitam warnanya dan banyak
Kata Iya. korek Yesaya sudah ke Mekah cium batu hitam. Tadi Anda Bukan, katakan itu seperti Rokimu yang itu. pengen begitu gitu. Loh, Pengajarannya kan kok bukan? Tadi cium-cium Anda katakan batu seperti gitu itu. loh. Edis, kamu janganlah. Edis, Ini dengar diterima nggak tadi? aja. Yang dia Jadi katakan, Yesaya mencium-cium batu, dosanya sudah mencium diampuni. batu hitam ke Mekah. Sabar, makanya sabar. Ini Muhammad waktunya Muslim mengikutinya. menjawab. Ini waktunya Muslim menjawab. Kan sabar, sabar. Santai, Anda tenangkan rohnya. Biarkan Kores tadi melakukan bukan penginjilan Anda Jadi, dengan sempurna. jadi makanya saya bilang ya, ini Sabar. udah mulai ini ya. Jadi begini, ini si Calvin ini sudah membuat nabinya Apa? itu menjadi tukang maling gitu loh. Kenapa? Karena dia Kenapa? menuduh bahwa lo kamu menuduh Muhammad mengambil kitab Yesaya. Bukan menuduh, pengajaran nabi-nabinya sama, cium batu, dosa diampuni. Loh, katamu dari kitab Yesaya. Iya, ini di Yesaya ada, cium batu, dosa diampuni. Siapa yang ambil dari kitab Yesaya? Muhammad. Nggak ada yang ngambil, memang pengajarannya begitu. Loh, mutar-mutar lagi kamu itu. Udah, capek ngomong sama kamu. Jadi balik lagi Ya udah, sekarang posisinya, sekarang kita lihat ini. Sekarang kita lihat nih. Kenapa kok batu itu bisa menghapus dosa? Kenapa? Kita lihat. Ada di Kisah Para Apostolos 4 nomor 11. Kita perhatikan di sini kawan-kawan. Yang kekristenan sabar dulu ya, karena kan pengen tahu kenapa batu itu bisa menghapus dosa. Jadi Kita buka yang di saya Kisah bilang Para Apostolos begini 4 nomor sama teman-teman 11. Di sini dikatakan apa? Kita kembali Yesus lagi ke adalah awal tadi. Apakah jangan dipotong kedudukan dong. Muhammad Jangan itu dipotong. Ini udah mau menjadi acara ilah? puncak Gitu ini. loh. Terguncang. Itu yang kita Ya, bahas. gitu terguncang nih, motong-motong nih. Sebentar, jangan dipotong, Karena- sabar. Ini karena gue mau ngomong begini, dulu. Perhatikan, karena perhatikan, karena perhatikan. Di kalian takut nih ya. itu harus hidup di dalam satu keadaan, harus patuh dan tunduk kepada seorang manusia gitu loh, dan mengikuti perintah manusia. Iya. Terguncang Terus nih. oh, gini ini mau belok yang soal batu ya. Kita Tinggal. belokin dulu soal batu ya. Oke, Jangan patuh gitu, kepada Edis. manusia. Kenapa patuh kepada manusia? Ya, Bukan loh, Oke, tadi kita kita itu lanjut membahas kalau gitu tentang ya. itu ilah. terlalu Tem- karena Edis, karena begini, kamu harus berani Bukan loh. menunjukkan satu Tema dalil awalnya saja. tadi, Satu dalil Neplos. saja. Begini kan kamu bilang kami patuh dan tunduk kepada baginda Neplos. Nabi dengan terkait mencium batu. Sebentar, sedikit Tadi saja, yang sedikit bilang saja. batu, iya, Maka, yang bilang batu itu mereka kok. itu Iya, cuman bonus sedikit aja saja. itu cuman Sedikit bonus. Oh, saja. bonusnya dibahas Edis. dibalikin ke Oh, perjanjian Edis, lama. sebentar. Ini kita Oh, belum bonus perjanjian saja. baru loh Iya, soal cium bonus itu batu balik. loh. Kamu. Waduh, pasar ini. Tunjukkan satu saja dalil ya supaya terbukti bahwa kami patuh dan tunduk kepada baginda Nabi terkait mencium batu. Satu saja dalil perintah Nabi untuk mencium batu. Oh, kamu lihat aja itu saja. orang-orang yang udah menabung bertahun-tahun. Iya. Terus apakah dia ada sampai perintah injek-injekan situ? di sana. Apakah Loh, itu kan ngapain tidak bisa orang-orang itu? ditunjukkan perintah berarti Iya, bukan patuh orang-orang dan itu tunduk. ngapain? Bukan patuh dan tunduk, tetapi Iya, mengikuti orang-orang kebiasaan itu ngapain? Nabi. Itu bukan bentuk kepatuhan dan Iya. ketundukan, ya. Ya kalau Mengikuti bukan patuh dan tunduk ya nggak dikerjain. mengikuti Gimana sih? kebiasaan, bukan kepatuhan dan Kebiasaan manusia. ketundukan. Nah, kamu Ah, menghindar mana dalam hal ini. dalam Quran kamu dibilang suruh menghindar, ngikutin kamu kebiasaan? menghindar. Kamu sudah tahu poinnya sebenarnya, Edis. Loh, Kamu sudah tahu poin muter-muter lagi. saya. Terguncang, Jadi, Neplos, terguncang. ini. Iya, Neplos, trik sulap kamu pertanyaan sudah kamu. kebongkar. Trik sulap Kamu kamu percaya sudah tidak kebongkar. bahwa kamu wajib hidup dalam satu keadaan patuh dan tunduk kepada Muhammad? Jangan lari-lari dulu. Jangan Loh, lari-lari kok dulu. tidak? Selama tidak Gimana ada sih? perintah dari Sering baginda kamu. Nabi, Edis, perhatikan ya. Selama terus. tidak ada perintah Loh. dari baginda Nabi, itu Apa namanya yang nggak kamu lakukan dari perintah Muhammad coba? tidak apa ada yang berani kamu bantah dari baik, Muhammad? baik ya. Salah satunya mencium batu. Itu bukan perintah. Itu bukan perintah. Mencium batu Hajarul Aswad itu bukan perintah. Itu hanya mengikuti kebiasaan. Datang dari mana dalilnya? Man Ya, ahsanati faqad bukan ahabani wa man perintah ahabani aja kana kamu min fil turutin, jannah. apalagi perintah. Sebentar Bukan dong. perintah aja Barang kamu turutin, siapa, apalagi perintah. barang siapa Gitu yang mengikuti sunnahku, Itulah bukan dahsyatnya mengikuti Muhammad di dalam perintahku, kedudukan tetapi Muhammad dalam mengikuti hidup kalian sunnahku. gitu loh. Dengar dalilnya. Gitu loh. Barang Dahsyat Ya, dia inilah Muhammad dalam hidup. keinginan Edis itu, umat muslim itu meniru kebiasaan orang Kristen. Orang Kristen yang nggak diperintahkan dilakukan. Ya, jadi Edis berharap umat muslim itu sama seperti mereka. Nggak ada perintah menyembah Yesus dilakukan. Umat muslim ngapain gitu kan? Mengikuti perintah Nih, masih dari pakai Allah lagi yang narasi-narasi diteruskan oleh Nabi menyembah. Muhammad. Ya, Jadi kalian itu Oh, harus hidup benar dalam gitu satu kan? Kalau keadaan umat muslim, patuh tunduk kepada ini Muhammad. ngapain? Kami tunduk Harusnya dan kami ikut sama kayak patuh. Kristen. Gitu loh. Hidupnya bebas. Ya udah gini aku mau jawab, aku mau jawab. Yesus nggak suruh Iya, iya. nyembah, Ini disuruh tapi kamu nyembah.
Itu Edis. Ini aku jawab. Aku kiain. Kalau kalian Yang Edis mau itu aku iyakan. Iblis. Supaya cepat. Itu artinya kalian Saya kira dia menyembah cerdas. iblis. Saya kira dia cerdas. Kalau Saya kalian kira Makanya batu dan Akineblos tunduk itu kepada nggak usah Muhammad, ikutan karena terus Edis itu gimana? Gitu loh. dia tuh apa ya? Otaknya itu bukan daging tapi berbentuk roh. Iya, Makanya kita akibat lawan dengan roh Muhammad juga. Ismailit gitu, Kok pembenci jadi Ismail. melebar kemana-mana. Ya, makanya ini gue mau jawab. Sekarang kan kalau gimana Edis tunduk kepada Nabi itu mengikuti ya. Jadi apa tunduk dan patuh kepada Nabi berarti mengilahkan Nabi kan gitu ya. Gini, mencium batu aja belum selesai nih. Perintah siapa nih? Perintah Yesaya atau perintah Allah? Bukan itu perintah Serapim sebenarnya. Loh, tadi Edis yang bilang jangan bahas batu lagi. Iya, jadi mau yang mana? Mau yang batu atau yang mana? Kalau batu itu kan nanti kita larinya ke sini. Yesaya melakukan gini. itu, Nabi Muhammad melakukan gini aja. itu. Lalu Edis kenapa dulu sama Bang Yesus Rocky. itu disebut Satu batu gitu dulu loh sih. intinya? Karena Satu-satu Yesus menghapus dulu. dosa. Astagfirullah. Gitu. Satu-satu dulu ngomongnya. Iya, Kita ngomong satu-satu pertanyaan. dulu ya. Kita mulai Ya, dari ya, awal ya. lagi Ini gua akan Tadi- ngomong ya. Jadi tadi gitu. kan- Jadi posisinya tadi- soal batu ini Waduh, kita lihat katanya gitu. udah- Kalau misalnya apa Selamat- namanya ya mencium batu itu Waduh, si berdosa, selamat terus ini kenapa Yesus konsep disebut terus. batu di kisah para apostol 4 nomor 11? Kita Yesus berbicara adalah tentang batu yang perintah. dibuang oleh tukang-tukang Kita bangunan, gini, yaitu gini, kamu gini. sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Kita Jangan Kenapa kembali Yesus begitu, menjiplak sahabat. kemampuan batu untuk Tenang, menghapus tenang. dosa gitu loh? Tenang, bro. Ini sesuatu yang ditutupi Kembali oleh ke kembali kekristenan. kepada Gitu. Kembali ke perintah tema. mencium batu, ajaran perintah mencium Iya, batu itu kenapa? dari Yesaya, dari Allah atau dari Muhammad? Dari Nabi. Loh, bukan Yesaya. Tadi katanya Yesaya mencium batu. Yesaya hitam. juga melakukan itu. Jadi Yesaya dan Yesus menjiplak Nabi Muhammad gitu loh. Terus Allah memerintahkan Allah nggak ada batu nyuruh. hitam? Allah nggak ada nyuruh. Oh, jadi perintah yang mencium batu hitam itu dari Muhammad Dari aja, Nabi. Nabi mencium batu, kan Nabi mencium batu. Lalu kemudian Nabi itu Yesus manusia menjiplak atau hal Allah? tersebut. Itulah kenapa Yesus disebut Nabi batu itu- penjuru. Nabi Yesaya pun itu- akhirnya menjiplak juga. Loh. Kenapa? Karena batu bisa Yesaya mengampuni Udah dosa. gelagapan Pak dia, Idris. Bang. Dia udah gelagapan, Bang. Udah gelagapan. Ih serius, Bang. ini gue bawa dalil. Jangan dipaksa Apa lagi, tadi? Bang. Yesaya 6 Nanti 5 sampai masuk 7. anu. Yesaya mencium Nanti batu. masuk karet dia, Bang. Kisah para Kalau kita- apostol 4 nomor kita- 11. Yesus adalah batu penjuru. Ia telah menjadi udah- batu udah kejang-kejang penjuru. tuh. Ngapain Yesus menjadi Udah batu? kejang-kejang. Ya untuk menebus dosa. Jadi kembali ke Gitu titik loh. awal ya. Kita ini Sabar, tadi kan Edis, bicara sabar. tentang ilah. Edis sabar, Edis. Tentang ilah. Edis sabar. Nah sekarang kita Bagaimana Palen tadi bingung bahas soal ini ya, mengatakan menghilahkan ya, bahwa menghilahkan Edis ya. Sekarang soal Yesus itu menghilahkan. adalah Jadi ketika dari mengikuti Nabi God. Muhammad itu Nabi Nah, Muhammad auto menjadi makanya ilah sekarang gitu. Nah sekarang ini kita sesuatu yang ditutupi oleh kekristenan kembali Ikhwan. Perhatikan. kepada Sesuatu yang isu ditutupi oleh apakah kekristenan itu ada di Efesus 5 kedudukan 22 sampai Muhammad itu 24. sebagai ilah Perhatikan di sini di perhatikan. dalam Ini akan Islam gua itu. bacakan ya. Ini akan gua bacakan. Itu yang harus kita Sabar, tenang, urai. tenang. Sabar, tenang. Ini akan gua kasih paham. Untuk ini apakah ini gua kedudukan- berbicara untuk kaum Islam. Jadi batuk saya kan. Karena kaum Islam harus mengerti gitu apa yang ditutupi oleh kekristenan gitu dalam hukum pernikahan mereka. Kita baca di Efesus 5:22. Di sini dikatakan apa? Jadi Hai istri, bagaimana kedudukan tunduklah Muhammad kepada itu suamimu seperti di dalam kepada Islam itu seperti Tuhan. apa, gitu. Jedar. Orang-orang Kristen Kedudukan Muhammad yang itu pria, seperti apa, ketika mereka menikah, mereka menjadi Tuhan, menjadi Ini, Allah Kores. bagi para wanita. Kores. Allah Gitu. Jadi harus tidak mengikuti gitu. mengajarkan Kita gini perhatikan loh. lagi di Efesus 5:24-nya Ikhwan. Bentar, Kores. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk Kores. kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala Bentar. sesuatu. Allah tidak Selamat datang pernah di kebenaran. mengajarkan. Ternyata pria-pria Kristen ini adalah Allah bagi istri-istrinya. Gitu. Mantap. Itu yang ditutupi. Istri-istri yang lawan suami. jadi Muhammad perlu diketahui jadi ini. Muhammad Melawan Jadi suami. sekarang kita udah nggak bisa ditutupi lagi ya. Ternyata Tidak pernah orang-orang ada Kristen yang Allah. cowok yang mempunyai Gini. kelamin pria terutama itu adalah Allah bagi Gini, Jadi orang-orang Muhammad- Kristen yang jadi Muhammad berkelamin jadi hilang wanita. nggak dalam hidupmu? Itu kenyataan yang ada. tidak pernah Muhammad jadi ada hilang nggak dalam hidupmu? Allah tidak pernah mengajarkan untuk cium batu. Tiba-tiba ada sosok manusia yang bernama Nabi Muhammad mengajarkan mencium batu. Terus kalian ikuti. Mengajarkan atau mencium memerintah? Coba mengajarkan atau memerintah? Lu tuh jangan muter-muter gitu loh. Coba Ya, Roh Kudus lu tuh apakah dibikin itu mengajarkan? dibikin ini. Sama Roh Kudus lu tuh aja dibikin itu. konsisten Sama dengan aja omongan. itu. Mengajarkan atau memerintah? Yang Jadi mana? makanya saya Allah. bilang begini, Bang. Jadi mereka ini itu ngikutin Ayo dong, manusia, ayo Bang. dong, ayo dong. Iya, Jadi yang mereka- jujur dong gimana jadi sih? Lu kan mereka punya ini Roh memang Kudus saya penuntun. bilang, Jangan bikin Roh Kudus hidup lu dalam itu satu seperti
seperti menulis manuskrip biblos. Salah-salah ngomongnya. Tunduk takluk kepada ajaran manusia gitu loh. Nah Makanya iya, itu kan yang diajarkan Paulus gitu. Efesus 5:22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suami ini emang asalnya Tuhan, kan manusia dulu. Allah Kan tidak gitu. pernah mengajarkan untuk mencium batu, tetapi ada sosok manusia yang bernama Muhammad mengajarkan cium batu, terus kalian ikut-ikuti. terus? Artinya kalian mengikuti manusia atau mengikuti Allah? Mengikuti manusia. Terus? Oke, mengikuti manusia. Jadi manusianya dituhankan sama kalian. Nah, pengikut itu bukan Tuhan gitu loh. Ini yang mesti kita pahamkan ya. Mengikuti itu bukan menuhankan, beda gitu. Itu dalam Islam, my brethren. Jadi kalau itu bedanya gitu. Kalau kalian kan mengikuti berarti menuhankan. Kesimpulannya mereka lagi cari remix. Kasih aja lah, kasih aja, kasihan. Karena dia di sini Bre gitu. Jadi ini ya, Ivan perhatikan untuk orang-orang Muslim, kalian itu kalau melihat ada suami istri, cewek dan cowok itu orang Kristen, perhatikan. Itu yang satu itu penyembah, yang satu lagi yang disembah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini di Islam ini nggak ada ya, nggak ada nih tiba-tiba seorang suami Muslim menjadi Allah, itu nggak ada itu. Tapi kalau di kekristenan itu memang begitu bagaimana? Seorang suami dia menjadi Yesus itu sendiri gitu. Ini yang ditutupi gitu. Makanya mereka takut membahas perkawinan dengan Kores. Makanya jadi seperti ini gitu loh. Kores, kalau begitu itu orang-orang Kristen yang cewek-cewek yang berani melawan suaminya artinya auto neraka. Jadi betul, orang-orang wanita-wanita Kristen yang melawan suaminya itu tidak terselamatkan. Karena kita harus tahu Efesus 5:22, istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, suami itu ya Yesusnya itu sendiri. Oneness ini. Jadi ajaran mencium batu hitam itu artinya ajaran yang dari manusia. Gitu kan? Kalau di surga mempelainya baru dari Yesus. Kalian sudah tahu. Dia masih nggak terima. Iya, itu ajaran Nabi Muhammad yang dijiplak oleh Yesus di Kisah Para Apostol 4 nomor 11 dan juga yang dijiplak oleh Yesaya di Yesaya 6:5-7. Itu. Lu ulang lagi, gua ulang lagi jawaban gua. Gimana sih? Masa nabung jauh-jauh nyium batu doang? Kalian sudah tahu. Coba gitu loh, akal pikirannya itu di mana? Iya gitu. Terus ya Yesus juga ngapain? Dia sudah bikin kerajaan langit jauh-jauh, ngapain ke bumi kerajaannya? Ngapain mau nabung jauh-jauh invasi bumi gitu loh? Ngapain? Allah aja nggak pernah mengajari. Kapan ya Kristen ini berhenti jadi makhluk kelas 2 begitu? Standarnya jangan serendah itulah. Kenapa terlalu kecil? Coba ya itulah sebagaimana Yahweh juga tidak mengajarkan menyembah manusia gitu. Lu ngapain nyembah manusia? Yahweh pun tidak mengajarkan menyembah orang yang disalib. Yahweh tidak memperkenalkan salib. Ini kalian ngapain ngambil sesuatu yang dari Yunani? Ngapain? Tetapi kenapa menyembah batu itu untungnya apa? Coba dari manusia yang diajarkan mencium batu hitam. Coba tanya, kenapa kalian menyembah batu penjuru? Kenapa coba? Jadi cuman habis aja duit gitu loh. Kalian keharap nyium batu itu. No kan diem kan jadinya Rocky Boy coba. Ketika gue tanya kenapa kekristenan menyembah batu penjuru? Kenapa? Yang tidak diajarkan Allah untuk mencium batu. Dia gak bisa jawab kekristenannya sendiri. Kenapa kalian mengikuti ajaran manusia yang bernama Muhammad untuk mencium batu hitam? Untungnya faedahnya apa? Itu yang harusnya kalian jawab. Kalian lebih mengikuti ajaran manusia. Pengajaran Nabi Muhammad itu adalah bukan penyembahan. Namanya juga pengajaran gitu. Sebagaimana Yesus mengajarkan sesuatu, kalau diikuti maka bukan Tuhan lah Yesus ini. Kan gitu. Tapi kalau Allah, Tuhan semesta alam, itu dia memerintahkan. Nah gitu. Kalau misalnya nggak ada perintahnya ya jangan dijalanin. Kan gitu loh. Intinya kalian kabur gitu. Kalian ingin nyari remis karena kalian tahu pengajaran kalian semuanya tidak tertulis. Menyembah manusia Yesus, menyembah salib gitu kan. Berdoa menghadap salib, coba membuat potongan kayu yang berbentuk salib gitu. Itu nggak ada sama sekali dari pengajarannya. Tapi ngomong-ngomong kalian pengen itu loh. Jadi teman-teman harus tahu satu hal ya. Bebas.
teman-teman Palen Kristen pengen juga nggak Palen? itu Cium batu Palen. memang kalau kita lihat ini mengikuti ajaran Pingin nggak dari sih setan. cium Palen batu Kenapa kalau hitam, kita iya, bilang Palen? seperti itu? tapi takut. Setan menginginkan anak Palen. keturunan Adam Palen, untuk melawan perintah Palen Tuhan. punya cita-cita nggak sih Jadi untuk ini cium sama batu yang hitam? dilakukan oleh teman-teman kita Palen ini punya cita-cita nggak menyuruh sih melawan untuk cium perintah batu Tuhan. hitam? Palen Nah, ada inilah mereka rencana mau ya nyium batu bani-bani juga yang Palen. mengikuti ajaran setan. Betul. Nah, jadi perlu diperhatikan juga ini untuk kawan-kawan muslim ya. Perhatikan Jadi, ketika muslim faedah. membaca Biblos, ternyata yang pertama Enggak, kali menyebut coba Yesus anak ditanya Allah itu Palen itu iblis. loh. Itu ada di Matius 4. Palen ada rencana mau nyium batu Nah, ke Palen. itu jadi kita Betul. mesti menghindari mengucapkan Yesus itu Betul. anak Allah karena pengajaran iblis ini diikuti oleh Jadi- orang-orang yang ada di Biblosnya itu sendiri dan itu Ada berlanjut suara ke tahun 2023. Lagian bukan Itu. perintah Ini yang Halo, berbahaya. suara nggak nih? Masa Ada kecil masa tapi kalian Jadi mah begini. rebut halo. rejekan apa injek-injekan begitu loh. Sampai sabar injek-injekan. Edi, sabar Rocky Boy, Palen cuma sabar. makan Gua nasi hanya putih mengajarkan tuh, muslim tuh. gitu Tuh, bagaimana tengok tuh. melihat Tengok tuh, kekristenan tengok tuh. itu Palen bekerja makan nasi gitu putih loh. doang tuh. Palen Bahkan- makan nasi putih bahkan- untuk hemat bahkan untuk cium ada batu beritanya. hitam loh itu. Palen tuh lagi ngumpul duit loh untuk cium batu hitam. Dia makan nasi putih doang loh itu. Susah. Ada Kalau narasi ada cita-cita Markus mau nyium dua batu itu juga di memang- Palen. Iya, hanya Perhatika- bunyi-bunyian saja. Ya susah juga. Sama ini juga Ivan, perhatikan orang-orang yang menyembah batu penjuru, perhatikan outputnya. Mereka akan menjadi seperti orang-orang yang ada di Uganda dan juga Lesotho, Iya, Burundi. Apa itu? Itu Di adalah negara-negara Korea. yang masuk ke dalam 10 negara termiskin di dunia. Apakah Anda Jadi kita sudah hindari mencium itu batu gitu. Kita hindari hitam? menyembah batu penjuru, jangan Ya, sampai. apakah Anda Karena kita sudah tahu, mencium batu hitam Karena kita tahu yang diajarkan mereka ini kan menjiplak Islam gitu Muhammad? mengenai batu itu bisa menghapus dosa. Yang fatalnya batu ini mereka jadikan manusia yang bernama Yesus. Dan Kamu itu kita udah cium temukan batu di Kisah hitam Para Apostolus 4 belum? nomor 11. Pertanyaannya, kamu udah cium batu hitam belum? Kamu udah pernah cium batu hitam? belum? Udah deh, Suara saya udah kecil masih ya. belum beres ya udah Ini coba teman-teman diulang lagi pertanyaannya. gimana? Gua ulang lagi Gede, jawaban gede gua atau coba. masih kecil? Coba kita Tapi ulang lagi. ada Gua tuh seneng berita mengulang-ulang, gua tuh seneng Ada mengulang-ulang. Teman-teman, berita Coba. itu katanya saudaraku yang di bawah. katanya waktu rebut-rebutan cium batu hitam tuh ada pelecehan Masih itu ya. kecil Ada enggak ya? berita itu kan? Iya enggak? Masih kecil suaranya, Betul akhirnya nggak itu? plus gitu. Masih ya? Katanya Betul. orang Indonesia loh itu yang ditangkap itu. Iya. Karena kan waktu Enggak, nyum batu kita suara bisa mana lihat serius nih? para Mas, penyembah gini. batu penjuru Ada suara nggak? di misalnya di Burundi itu tuh Hai. bencana kelaparan itu ya. Giliran Itu dari cium tahun batu hitam, semenjak itu nggak mereka dibagi-bagi dimerdekakan loh. oleh Perancis itu masih kelaparan sampai sekarang. Jadi cium batu Kenapa bisa hitam begitu itu, gitu? cium Kenapa batu doa hitam Bapak itu kami nggak tidak terkabul? dibagi-bagi loh. Nggak Iya dijadikan Bapak ini kami yang di sorga berikanlah kami perempuan-perempuan makanan yang doang. cukup hari ini. Kenapa itu tidak terjadi? Ya Makanya karena Yesus terjadi- itu hanya batu. Batu itu terjadi kan berhala ini. kalau disembah. Itu loh. Terus cium batu hitam itu apa itu? Kalau batu batu hitam hitam itu kan apa? dia tidak menjadi manusia. Atau batu. Lalu tidak batu menjadi aja juru cucu. selamat juga gitu. Oh, batu. Makanya batu. gini, dalam Islam itu kita tuh bingung ketika melihat loh ngapain menyembah Yesus, orang Yesus Oh, setara dengan Masa Hajar Aswad. batu dicium-cium. Hajar Aswad dibangkitkan, Yesus dibangkitkan. Batu. Hajar Aswad menghapus dosa, Yesus Batu. menghapus dosa. Hajar Aswad dari Untuk surga, apa? Yesus dari surga juga. Teriak. Ngapain menyembah sesuatu yang Nyium setara batu. dengan batu? Ngapain? Enggak, cium batu itu Itu faedahnya nyium batu. Yesus itu Apaan buat sih kami itu? itu setara dengan batu gitu loh. Enggak, cium Perhatikan batu. ketika kita Apa? ibadah haji, Enggak, my batu brethren, cium perhatikan itu ketika kita faedahnya ibadah apa? haji, kita ada lempar jumroh, melempar batu kerikil kepada setan kan gitu. batu dilempar, Itu terjadi lemparin. oleh orang-orang Yahudi. Itu di Batu Yohanes 1:29. Kita perhatikan di situ ya. Cium Yohanes batu, 1:29. cium batu Ini itu gua bacakan. faedahnya apa? Sabar, Batu, sabar, lempar tenangkan roh batu. kudusnya karena ini penginjilan dari Kores memang keras. Kita bacakan Yohanes Jadi bisa 1:29. dibilang, Tadi kamu jadi nggak- bisa dibilang ini sih. Bukan itu ada di mana? Yohanes 1:28 ya. Bebatuan ini, iman bebatuan gitu. Iya, cium-ciuman Nah, ini kita batu lihat itu ketika faedahnya Yahudi apa? melempar batu tuh di mana ya? Melempar batu. Kita Soalnya lihat kan dulu. udah bayar mahal-mahal Sabar nih. santai, sabar. Ini gua Udah hanya gua hanya bayar penginjilan mahal. saja. Antri juga loh itu. Bukan ada ini loh, bukan ada pelecehan atau gimana. Tenangkan roh Batu kudusnya. hitam itu untuk Roh kudus kan apa? Tuhan ya, jangan emosian dong. Tahun. Enggak, Udah gitu faedah nggak ada cium batu hitam tuh perintahnya. apa sih? Faedahnya Faedahnya apa itu, faedahnya batu hitam itu adalah Faedahnya bisa apa menghapus dosa gitu loh. Oh, Setara dengan menghapus Yesus dosa. loh. Kok bisa? Betul gitu loh. Cuma posisinya batu hitam itu tidak menjadi manusia. Batu Sebagaimana yang diajarkan di kisah penghapus para Apostolus 4 nomor 11 gitu loh. Itu Palen, cepet, kalau cepet, ngapain cepet. batunya menjadi Cium manusia batu tuh hitam, ngapain Palen. gue bilang. Itu yang gue bingung gitu. Ngapain menyembah Palen, sesuatu mau yang setara diampuni dengan nggak dosanya, Hajar Aswad Palen? gitu. Ngapain? Itu Palen, yang kamu lucu mau tuh di diampuni situ. dosanya, Iya. cepet-cepet cium batu hitam, Palen. Dosamu Iya. diampuni, Palen. Nih yang tapi posisinya gini kan, Hajar Aswad itu mau dicium boleh, nggak dicium nggak apa-apa. Tapi kalau batu Tuh, penjuru kan kalau mesti nggak disembah dicium, kan?
kalau nggak Siapa yang dicium tidak bagaimana mengakui dosanya batu ini sebagai Tuhan dan Juru dihapuskan? Selamat, maka dia tidak diselamatkan. Forrest, Ini kamu yang bingung membedakan Jangan- gitu, my brother. Jangan Kalau lupa nggak teman-teman dicium. sumbang Palen biar Palen bisa nyium batu ya. Iya, Ini supaya kenyataannya. dosa-dosa Ini Palen kenyataannya. diampuni, Kalau kalian tidak dihapus. mengimani batu Betul. penjuru itu Tuhan dan Juru Selamat, kalian kan nggak Halo. diselamatkan gitu loh. Ayo sawer Jadi dulu Valen, jadi kita tuh nggak usah disawer, nyari remis disawer, sebenarnya. disawer, Valennya disawer karena dong. kalian tuh Sawer ya dulu batu Palen memang supaya Palen menyelamatkan. bisa juga nyium batu. Ah, ini nih Supaya Yohanes 8:59, Valen bisa perhatikan cium ini batu, lempar supaya jumrohnya dosa Yahudi ya, Valen kalau bisa Valen ya. dihapus. Sabar, tenang, ini gue mau membacakan dalil-dalil saja. Tapi kalau Ya. Kalian kalau tenangkan bisa Roh dikantongi Kudusnya Palen, gitu. Masa Roh Kudus gampang itu, kalau Palen. dengar Kores marah-marah sih kan? Setiap ini bisa Padahal dicium Tuhan. lagi Kita hilang dosa dengarkan Palen ya. kan? Kita dengar gitu. Yohanes 8:59. Silakan untuk kawan-kawan Kristen yang mau lihat juga silakan dibuka. Apa nggak Ini enak gue itu bacakan kalau sekarang. misalnya Ini bisa terjemahan baru ya, dikantongi. 1974. Valen setuju nggak sih Lalu mencium batu mereka hitam bisa mengambil menghapus batu dosa? untuk melempari dia. Ini Coba, jumrohnya Setuju Yahudi. nggak, Jadi Valen? jumrohnya Coba tanya Yahudi Valen itu dulu. melempar Yesus. Kalau Palen Coba bisa tanya bawa Valen pulang dulu. ke Indonesia itu bisa kaya raya loh Palen. Iya, Valen Bisa kaya setuju raya nggak loh. mencium batu hitam bisa menghapus Ini dosa? jadi Valen? gitu ya. Kalau misalnya kita bahas batu tuh Gede gitu ya. teman-teman. Tanya Bayangin. dulu sama Valen. Ini Brother Valen setuju baru nggak? tahu kan Yahudi lempar Iya. jumroh. Nah, yang dilempar jumroh itu Gini. Yesus. Itulah kenapa Jadi, nanti Yesusnya gini, di tanya pasal Valen berikutnya dulu. dia bilang, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Tanya Allah. Valen dulu. Itu mirip Valen dengan setuju setan nggak? ketika dilempar Sebentar. jumroh, setannya menghilang, Valen, kabur dia. Valen setuju nggak sih mencium batu Gitu. hitam itu bisa menghapus dosa Valen? Boleh saya jawab? Umar, Boleh saya Bang submit, Umar, Bang submit. Umar. Udah lama nggak Bang dapet yang kayak Umar, gini-gini, ya, Bre. Bang Umar Boleh. setuju nggak sih mencium batu hitam Hajar Aswad bisa Iya, menghapus dosa? satu menit saya jawab boleh kan? 1 menit aja. Kan tadi yang diributkan kan batu. Di Islam ada cium batu, kan gitu. Realitanya kan gitu. Di Judaism ada juga cium batu. Tembok Yerusalem kan dicium. Di Kristen juga ada noh. Gereja Makam Kados itu kalau umat Kristen masuk ke gereja Makam Kados cium batu juga. Sama kita cium batu. Dah, itu Enggak, aja ya. pertanyaan Lanjut lagi Bang Kores. Menurut Anda cium batu Apa? hitam itu yang dikatakan Kores bisa menghapus dosa. Menurut Anda kamu imani nggak mencium batu hitam Hajar Aswad itu bisa menghapus dosamu? Boleh Pertanyaan gua di jawab lagi situ. setengah menit. Iya, setengah menit. Bisa menghapus dosa, bisa. Di Kristen juga begitu. Di Kristen itu di gereja Makam Kados, ketika itu kan ada tuh yang lempengan batunya Yesus 2 meter malahan. Ketika itu dicium, itu bisa mendapat keselamatan di situ. Sama, Bang. Lanjut Bang Kres. Itu gini, ini aku nambahin juga ya, nambahin juga 15 detik aja. Si Valen Itu nggak cuma ngarang batu yang bebas. itu doang loh. Itu batu-batu yang di gua juga dicium itu. Akhi Umar dicium. Oh, ternyata sekarang si Itu. Kores juga Ya fotonya si banyak gitu lagi Valen orang-orang Kristen. mengimani Cuma kan mereka kan Kristennya Kristen batu timur ya, bukan hitam. Kristen barat. Batu Kalau barat kan hitam. yang dicium patung dan batu gambar. hitam yang dicium beda jadi. itu bisa menghapus dosa. Oh gitu. Baru Bisa. tahu. Di Bisa Kristen ya? juga bisa. Oh. Makanya Bang Rocky ya. Di mana? One minute. Di mana di ayat Satu. Kristen mencium batu bisa menghapus dosa? Tunjukin ayatnya. Iya, 1 menit. Dia nanyanya minta bunuh diri dia. Ayatnya Palen, ayatnya Ya. Palen. Iya, Ayatnya iya. bukan orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue boleh ngomong nggak sih? Setengah menit lah. Iya ngomongnya ayatnya Nanti- Palen, jangan orang. Masa kamu Iya. ngomong orang gimana sih? Iya, sabar lah. Setengah menit, 10 detik lah. Ayatnya di Bang Kores Kecil nanti. ya teman-teman ya. Kecil banget. Lumayan. Cuma mesti di timer jadi bisa ngomong Akhi Neflos. Jadi nggak kepotong. Iya, Valen tunjukin ayatnya. Jadi gini, Bang Rocky. Maksudnya iman Kristen itu mencium batu aduh. itu bisa menghapus dosa. Tunjukin ayatnya biar bisa teredukasi. Iman Kristen itu begini loh. Cium batu juga menghapus dosa. Ayatnya mana? Jadi jangan cuma asumsi. Tapi kan Anda katakan tadi kalau mencium batu hitam Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Itu iman teman-teman Muslim. Terus Anda katakan orang Kristen juga sama, mencium batu itu bisa menghapus dosa. Ayatnya mana? Yang diimani orang Kristen bahwasanya mencium batu itu bisa menghapus dosa. Silakan ayatnya tunjukin. Ya, udah. Apa gua tambah lagi 1 jam? Oke, Bang. Oke, Kores lanjut. Jawab no. Batu yang bisa menghapus dosa. Nggak berani dia jawab. Aduh, dikasih ke gua lagi ini. Oke, ini gua jelasin ya. Gua butuh
1 jam sih enggak ya, sekitar 10 Ayatnya menit. Oke. aja, Ini nggak akan perlu gue buka 10 semua ya. menit, tunjukin ayatnya aja gitu loh. Ngapain Oke, dijelasin oke, siap, siap, capek-capek siap. sampai berapa menit? Oke, Tunjukin oke, ayatnya oke. aja. Dalilnya ya. Oke, oke, dalilnya. Kita Dalilnya buka di sini mencium, pertamanya soal batu. ya mencium batu itu bisa menghapus dosa kepada iman Kristen. Tunjukin aja ayatnya gitu daripada Oke, capek-capek kita baca dijelasin. di Yesaya 6, 5-7. Kita baca dulu yang itu Ya, ya. coba kamu baca. Dia baru mau mendengar, ini lucu. Saya dengar gitu loh. Maksudnya dia dengan mencium batu itu bisa menghapus dosa gitu loh. Yesaya Pesan. 6, 7. Ini gue Dibacain. Jangan. Yesaya berapa? 67 coba dibacain. Bahasanya itu mencium batu itu menghapus dosa gitu. Itu dia mau ngutip, sesungguhnya aku telah meletakkan batu di Sion itu loh. Memang si Selamat nih memang udah parah ini orang. apa sih, Janganlah sabar. Bang Edis. Enggak mencium Biar dijawab batu. dulu Bang Edis counter nanti. Iya, biar dijawab dulu sama Bang Kores, nanti Bang Rocky sama Bang Edis counter lah. Jangan mau kalah sama Kores kan gitu. Hihi. Tunggu, masih loading ya. Ini masih loading. Biasalah, Saya lemot nggak itu Tuh, kan loadingnya kok lama banget. Saya nggak sampai pikir gitu ya, kenapa udah nabung ngantri lama-lama gitu hanya untuk mencium sebongkah batu gitu. Dan itu dipercaya menghapus dosa, itu Ya, kalau kayak gimana gitu gitu juga logikanya ada gitu. sesuatu yang Saya sama. pengen Ngapain coba 3,5 belajar gitu. tahun ujung-ujungnya disalib gitu? Kenapa nggak lahir langsung disalib aja tuh bayi itu kan gitu? Ngapain coba lama-lama kayak gitu kan? Iya nggak? Iya nggak, Dis? Oke, ya ini kita baca ya. Apa yang habis duit itu? Ini pertama dari Yesaya 6:6 dulu. Di sini dikatakan